Boom boom. 18 arhat bertabrakan langsung dengan Tuo Baiyun dan lainnya, dan anggota suku Tanlang yang tersisa menyerang bersama untuk menahan 18 arhat dan mengurangi tekanan pada Tuo Baiyun dan yang lainnya. Pada awalnya, Tuo Baiyun dan yang lainnya berhasil memblokir serangan sengit dari 18 arhat. 18 arhat harus bertarung melawan orang-orang kuat elit seperti Tuo Baiyun, dan juga bertahan dari serangan diam-diam oleh orang-orang kuat di tahap awal alam Yuan Bumi. Mereka seperti dua musuh, dan tekanannya sangat besar. Si Tu Yufan melihat situasi di luar, tetapi tidak mengambil hati. Dia memilih untuk percaya pada Jiang Long dan lainnya, tenang, dan terus berlatih. Dalam lingkungan seperti itu, akan sia-sia jika tidak berpacu dengan waktu untuk berlatih. Bunuh, bunuh, bunuh. Jiang Long sangat bersemangat hingga dia terus berteriak. Dia memimpin yang lainnya, semuanya sangat energi dan terus berjuang melawan Tuo Baiyun dan yang lainnya. Tuo Baiyun berkata dengan keras, blokir, kamu harus memblokirnya. Tekanan yang sangat besar membuat semua orang terengah-engah. Ketika orang lain menyerang, mereka harus menghancurkan pertahanan formasi arhat. Orang-orang kuat di tahap awal alam Yuan Bumi tidak punya waktu untuk bernapas. Mereka menyerang terus-menerus untuk melihat siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Pertarungan langsung seperti itu masih terbilang merugikan bagi 18 arhat, karena jumlah lawannya jauh melebihi mereka. Jika bukan karena formasi arhat, 18 arhat tidak akan bisa menandingi Tuo Baiyun dan lainnya. Kemenangan cepat, kata Jiang Long. Momentum 18 arhat melonjak, dan situasi berubah warna. Arhat mengambil nyawanya. 18 arhat membentuk formasi dan berubah menjadi tubuh emas besar arhat, bersinar terang. Arhat yang bertubuh besar itu mengayunkan tinjunya dan memukul Tuo Baiyun dan yang lainnya. Blokir, kamu harus memblokirnya. Tuo Baiyun menunjukkan ekspresi ngeri. Ledakan. Dengan suara yang keras, formasi yang dibentuk oleh Tuo Baiyun dan yang lainnya runtuh, dan banyak orang terkejut hingga muntah darah. Tuan, pihak lain terlalu kuat, kami tidak bisa menghentikannya. Tuan, mundur, Tuo Baiyun masih ragu-ragu dan tidak segera mengambil keputusan. Pada saat ini, serangan raksasa arhat datang lagi. Ledakan, formasi yang dibentuk oleh Tuo Baiyun dan 19 orang lainnya hancur, dan 19 orang kuat itu terguncang dan terbang mundur. Serangan-serangan yang dilakukan oleh para pejuang tingkat alam Yuan Bumi tahap awal dari suku Tanlang semuanya dihadang oleh tubuh emas arhat. Serang, bunuh. Jiang Long meraung. Mereka tidak terus menggunakan arhat untuk menghabisi, dan langsung menyerang formasi arhat. Tanpa halangan dari Tuo Baiyun dan yang lainnya, 18 arhat tidak terkalahkan dan menghabisi orang-orang kuat di tahap awal alam Yuan Bumi. Lebih sulit menghadapi yang kuat di alam Yuan Bumi, sehingga 18 arhat memilih lawan yang mudah dihadapi dan berusaha menghabisi musuh sebanyak mungkin. Mereka menyerbu ke dalam kerumunan dan menghabisi orang-orang kuat di tahap awal alam Yuan Bumi. Tuo Baiyun tidak peduli lagi dengan wajah suku Tanlang dan berteriak mundur. Mundur. Faktanya, sebelum dia memberi perintah, orang-orang dari suku Serigala Serakah sudah mulai mengungsi ke segala arah. Demi nyawanya sendiri, orang-orang ini tidak mempedulikan apapun. 18 arhat hanya mengejar sebentar. Melihat musuh sudah jauh, mereka tidak terus mengejar, melainkan mundur. Tuo Baiyun kembali ke Xuan Ye dan berkata dengan malu, saya sangat tidak kompeten sehingga saya dikalahkan oleh 18 arhat. Masyarakat suku Tanlang mengalami kerugian besar, jika dihitung korban jiwa, 8 orang kuat tewas dan total 24 orang kuat luka-luka. Korban jiwa yang begitu besar membuat Tuo Baiyun sangat patah hati, dan dia sudah mulai memikirkan bagaimana dia bisa berbisnis setelah kembali. Wajah Xuan Ye dingin. Dia tidak menyangka 18 arhat akan begitu sulit untuk dihadapi. 18 arhat dan 18 sebenarnya mampu menghadapi musuh yang beberapa kali lebih kuat dari mereka. Huo Xie dan yang lainnya dikalahkan. Serangan Tuo Baiyun juga berakhir dengan kegagalan, yang menunjukkan bahwa 18 arhat benar-benar kuat dan tidak sesuai dengan ketenaran mereka. Yang mulia Xuan Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 18 arhat yang digabungkan dengan formasi arhat akan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika kita, orang kuat dari Istana Song, naik, kemungkinan besar kita akan dikalahkan. Kata Lagu Ke. Dia tidak ingin orang-orang berkuasa di Istana Song menderita kerugian besar, jadi dia berharap Xuan Ye akan mengubah rencananya. Dalam kompetisi supremasi sebelumnya di arena, banyak alam Yuan Bumi Istana Song yang hilang di tangan Si Tu Yufan dan lainnya. Kerugian tersebut adalah yang terbesar di antara 4 sekte abadi. Hingga saat ini, Song Ke berada dalam situasi di mana dia harus melakukan pelayanan yang berjasa. Jika pagoda tidak dapat melakukan pelayanan yang berjasa dan malah kehilangan sejumlah besar orang yang berkuasa, maka statusnya sebagai penerus mungkin akan hilang. Ia harus lebih berhati-hati dan tidak berani bertindak sembarangan. Xuan Ye terlihat sedikit jelek dan berkata, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi arhat. Apakah ada di antara kalian yang pandai menghancurkan formasi arhat?
Tidak ada yang tahu bahwa perjalanan ke pagoda ini akan seperti ini. Kami tidak membawa siapapun yang pandai memecahkan formasi. Tuo Baiyun menghela nafas. Song Ke berkata tidak ada seorang pun di Istana Song yang pandai memecahkan formasi, apalagi formasi Arhat tidak semudah itu untuk dipatahkan. Semua tingkat budidaya 18 Arhat telah ditembus dalam waktu yang begitu singkat. Tampaknya merekalah yang meminum pil batang bumi sebelumnya. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Formasinya harus dipatahkan. Kalau tidak, kita hanya bisa menggunakan mobil kita untuk bertarung dan menghabiskan kekuatan mereka. Maka akan mudah untuk menghancurkan formasi itu, kata Xuan Ye. Song Ke menghela nafas. Saya khawatir jika kami gagal mematahkan formasi, kami sudah menderita kerugian besar. Sejauh ini, Si Tu Yufan dan yang lainnya belum muncul. Inilah yang paling saya khawatirkan. Setelah mengalahkan 18 Arhat, Si Tu Yufan dan yang lainnya secara alami akan muncul. Saya yakin mereka bersembunyi di bukit dan menyaksikan semua yang terjadi di bawah. Xuan Ye tidak berniat mengubah rencananya. Song Ke, giliranmu bermain. Saya harap kamu dapat menghancurkan formasi Arhat dan memberikan kontribusi pertama kami. Song Ke tidak punya pilihan selain membawa ahli rilem bumi Yuan dari Istana Song dan langsung menuju ke 18 Arhat. Di atas bukit, Yulong bertanya orang-orang kuat dari Istana Song sudah keluar. Haruskah kita keluar dan menggantikan 18 Arhat? 18 Arhat bertarung 2 kali berturut-turut. Ini sangat melelahkan. Ayo keluar. Si Tu Yufan berkata tidak, biarkan orang-orang kuat dari Istana Song mengeluarkan potensi 18 Arhat. Kesempatan ini jarang terjadi. Nanti kita akan keluar untuk melawan orang-orang kuat dari Sekte Tianji. Tidak apa-apa, orang-orang kuat dari Sekte Tianji tidak boleh diremehkan. Kita hanya bertujuh jadi kita harus berhati-hati. Mereka terus berlatih tanpa mengkhawatirkan 18 Arhat. Bahkan jika 18 Arhat dikalahkan, mereka masih bisa memasuki formasi besar dan menghindari kejaran musuh. Perlindungan diri bukanlah masalah. Mereka tidak perlu khawatir, sehingga mereka bisa tenang dan berlatih. Song Ke tidak memimpin anak buahnya maju dengan gegabah, tetapi membuat pengaturan terlebih dahulu. Mereka yang tahu cara mengatur formasi keluar dan mengatur formasi untuk memblokir 18 Arhat. 4 orang lainnya menyerang dari segala arah. Ingatlah untuk tidak membiarkan 18 Arhat mendekat. Sekitar setengah dari orang kuat di Istana Song tahu cara mengatur formasi. Bersama dengan Song Ke, mereka membentuk formasi ular naga dan mendekati 18 Arhat. Penduduk kuil Yanyang dan suku Serigala Serakah semuanya menderita kerugian besar. Orang-orang berkuasa di Istana Song semuanya ketakutan. Jiang Long tersenyum dan berkata seseorang datang untuk mati lagi, beritahu mereka betapa kuatnya 18 Arhat kita. Oke, 18 Arhat berteriak serempak. Setelah mengalahkan 2 kelompok orang kuat secara berturut-turut, 18 Arhat membangun kepercayaan diri yang kuat. Ketika tingkat kultivasi mereka meningkat, kekuatan yang diberikan oleh formasi Arhat menjadi semakin kuat, yang berada di luar imajinasi mereka. Orang-orang kuat di Istana Song adalah batu ujian terbaik untuk melihat betapa kuatnya formasi Arhat. Tanpa ragu, mereka menyerang Song Ke dan lainnya. Formasi naga ular, serang dari depan dan belakang untuk mencegah mereka berfungsi. Song Ke segera memerintahkan. Dia mengubah strateginya, alih-alih bertahan, dia mengambil inisiatif menyerang, menggunakan serangan daripada bertahan. Formasi naga ular pada awalnya merupakan formasi serangan, yang dimodifikasi dari formasi pertempuran, dan kekuatannya cukup bagus. Song Ke adalah pemimpinnya, dan dia melancarkan serangan terlebih dahulu. Ekor naga juga merupakan titik kuat, dan yang kuat dengan ekornya menyerang dengan ganas. Mereka menyerang tempat yang berbeda, sehingga mustahil bagi 18 Arhat untuk mengurus keduanya. Song Ke sangat pintar, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa dia pernah memimpin pasukan untuk berperang. Dia menggunakan serangan daripada bertahan, memaksa 18 Arhat untuk bertahan, jadi serangannya secara alami tidak kuat. Orang-orang kuat dari Istana Song yang tidak berpartisipasi dalam formasi dengan cepat tiba, membentuk pengepungan besar, dan kemudian harta karun tingkat utusan kerajaan Xuan menyerbu perisai yang dibentuk oleh formasi Arhat. Boom-boom, perisainya terus berfluktuasi. Jiang Long dan yang lainnya menghadapi tantangan, dan semua orang menjadi serius. Sebelumnya, mereka menang terlalu mudah dan sedikit bangga. Pada akhirnya, Song Ke menyerang mereka secara langsung dan membangunkan mereka. Jiang Long menerima orang-orang di Istana Song ini sangat kuat dan siap. Kita tidak boleh gegabah dan menstabilkan situasi terlebih dahulu. Saya menyarankan untuk menyingkirkan keterikatan Song Ke dan yang lainnya dan menyerang yang kuat di luar. Oke, hancurkan keterikatan mereka. 18 Arhat mengambil tindakan. Mereka menyerang beberapa kali namun gagal menyingkirkan formasi ular naga Song Ke. Formasi ular naga Song Ke telah diuji dalam perang dan kekuatannya tidak lemah. Selain itu, Song Ke dan yang lainnya terjerat terlepas dari biayanya, dan akan sulit bagi 18 Arhat untuk melarikan diri.
Itu tidak baik. Kita tidak bisa terus-menerus terlibat dengan Song Ke dan yang lainnya seperti ini. Ini akan merugikan kita seiring berjalannya waktu. Apa yang akan kamu lakukan? Fu Hu bertanya. Arhat mengambil nyawanya dan menghilangkan keterikatan dalam satu gerakan. Jiang Long berkata dengan dingin. Itu saja. Fu Hu dan Jiang Long mencapai konsensus, dan keduanya memberitahu yang lain, lalu mengubah formasi mereka bersama dan melakukan Arhat untuk menghabisi. Boom! Tubuh emas besar Arhat muncul, dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Begitu Arhat keluar, dia tidak peduli dengan awal atau akhir formasi ular naga, dan langsung bergegas ke tengah formasi ular naga. Jurus ini sangat kuat, langsung mencubit titik vital formasi ular naga. Formasi ular naga diserang dengan ganas di tengah, dan bagian depan dan belakang tidak sempat kembali untuk meminta bala bantuan. Bergegas keluar, Jiang Long khawatir Song Ke dan yang lainnya akan mengatur ulang formasi mereka dan mendapat masalah, jadi dia segera bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka mengimbangi, dan segera mereka menjauh dari Song Ke dan yang lainnya. Namun, keinginan mereka untuk menghabisi orang-orang kuat di luar juga sia-sia, karena mereka telah menerima instruksi Song Ke. Ketika mereka melihat 18 Arhat bergegas keluar, mereka segera melarikan diri ke segala arah untuk menghabisi mereka. Sial, apa yang terjadi? Jiang Long sangat tertekan. Orang-orang ini bisa berlari lebih cepat dari Storm Wolf. Fu Hu juga sedikit tercengang. Formasi ular naga Song Ke hancur, namun tidak ada personel yang hilang, sehingga mereka segera membentuk formasi lain. 18 Arhat, ayo. Ayo terus berkompetisi, teriak Song Ke. Ayo, datang saja, siapa yang takut pada siapa? Kata Jiang Long dingin. 18 Arhat kembali dan bertarung dengan Song Ke dan yang lainnya. Tapi saat mereka bertarung, orang-orang kuat dari Istana Song kembali, dengan cepat mengambil posisi mereka, dan terus menyerang dari jauh dengan harta karun tingkat Xuan. Taktik jahat seperti itu membuat Fu Hu, Jiang Long dan lainnya tidak berdaya. Jiang Long berkata dengan marah Song Ke, bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Bukankah kamu juga tidak tahu malu? Jika bukan karena formasi Arhat, apakah kamu akan begitu sombong? Kata Song Ke sambil tersenyum. Dia tampaknya bertekad untuk menjadi 18 Arhat, dengan nada menghina. Song Ke pantas menjadi pemimpin perang. Dia benar-benar punya cara. Huo Gui dan Tuo Bayun keduanya terlihat jelek. Orang kuat dari dua sekte besar abadi merasa malu. Ketika mereka mendengar Xuan Ye mengungkapkan Song Ke, mereka merasa tidak bahagia. Xuan Ye mengabaikan perasaan Huo Gui dan Tuo Bayun dan melanjutkan kemampuan Song Ke untuk menjerat 18 Arhat dan menyelesaikan dampak dari 18 Arhat sungguh luar biasa. Si Tu Yufan juga memperhatikan situasi 18 Arhat, tapi dia tidak khawatir. Meskipun 18 Arhat dijerat lagi oleh Song Ke dan yang lainnya, mengingat kekuatan mereka, mereka tidak akan kesulitan melawan untuk jangka waktu yang lebih lama. Selama mereka punya waktu, mereka dapat memikirkan strategi untuk menghadapi musuh. 18 Arhat berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan sengit dari orang-orang kuat dinasti Song. Jiang Long dan Fu Hu, sebagai pemimpin 18 Arhat, sedang mendiskusikan strategi untuk mengalahkan musuh. Fu Hu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tidak baik jika kita terus mengkonsumsinya. Fu Hu berkata dengan suara yang dalam saya tahu, tetapi orang-orang seperti Song Ke sangat kuat dan licik. Bahkan jika kita menyingkirkan Song Ke dan yang lainnya, akan sulit untuk mengalahkan mereka. Karena kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita harus tetap tak terkalahkan. Oke, setelah terobosan, kembali ke formasi. Arhat mengambil nyawanya. Mereka menggunakan keahlian unik mereka lagi dan melancarkan serangan sengit ke Song Ke dan lainnya. Song Ke tahu itu sulit untuk ditolak, jadi dia hanya memerintahkan menyebar untuk menghindari ujungnya yang tajam. Formasi naga ular runtuh seketika, dan semua orang dengan cepat berpencar dengan sangat cepat. Melihat Song Ke dan yang lainnya menghindari mereka, 18 Arhat tidak mengejar mereka, tetapi dengan cepat mundur langsung ke dalam formasi. Song Ke sedikit terkejut melihat 18 Arhat mundur. Tuan, apakah kami ingin mengejar? Song Ke berpikir sejenak dan berkata, jangan mengejar bandit malang. Tanyakan pendapat Yang Mulia Xuan Ye terlebih dahulu. Bukannya dia tidak punya ide, tapi dia tidak mau mengambil tanggung jawab. Song Ke memimpin tim kembali dan tiba di sisi Xuan Ye. Mengapa kamu kembali? Xuan Ye bertanya dengan ragu. Yang Mulia Xuan Ye, 18 Arhat telah bersembunyi di dalam formasi. Saya ingin bertanya apakah kita harus terus mengejar mereka. Karena mereka bersembunyi di dalam formasi, mereka akan memimpin orang untuk menghancurkan formasi secara paksa. Kita harus mengambil posisi Situ Yufan dan yang lainnya secepatnya. Setelah itu, kita harus pergi untuk mengatur posisi kita sendiri. Kamu berkata, Yang Mulia Xuan Ye, terlalu sulit bagi kami, Istana Pangeran Song, untuk menghancurkan formasi sendirian. Song Ke mengerutkan kening.
Xuan Ye berpikir sejenak dan berkata ada peraturan di pagoda. Setelah tim dibagi, kedua tim tidak diperbolehkan bergabung untuk menyerang target yang sama. Ayo lakukan ini. Ayo gunakan pertarungan roda. Orang-orang kuat dari Istana Song akan terus menyerang formasi. Saat mereka hampir kehabisan tenaga, mereka akan segera mundur. Hantu api akan memimpin orang-orang di atas. Meskipun Song Ke sedikit enggan, dia tetap memimpin pasukannya dan berangkat. Dalam perjalanan, Song Ke memperingatkan tolong tahan formasi serangan nanti untuk mencegah 18 Arhat melakukan serangan diam-diam. Apalagi situ Yufan dan yang lainnya tidak muncul, jadi kita harus waspada. Ya Tuan, orang-orang kuat dari Istana Song dengan cepat tiba di depan formasi besar dan diblokir. Song Ke sangat cerdik dan membuat pengaturan. Dia membagi 60 orang kuat menjadi 2 tim, dengan 30 orang di setiap tim, dan bergantian menyerang formasi. Mereka yang tidak menyerang membentuk formasi ular naga untuk mencegah 18 Arhat melakukan serangan diam-diam. Song Ke sangat licik, apa yang harus kita lakukan sekarang? 18 Arhat sedang dalam formasi dan mengetahui situasi di luar. Fu Hu berkata jangan khawatir, mereka lebih cemas dari kami karena mereka belum menentukan posisi. Kami memberikan kekuatan spiritual untuk formasi dan lihat siapa yang tidak bisa menahan diri dulu. Saya benar-benar ingin keluar dan menghabisi semua orang. Jiang Long sedikit tidak senang. Formasi ular naga lawan tidak mudah dipatahkan. Kalau kita keluar, kita akan terjerat. Kenapa repot-repot mencari masalah? Kata Fu Hu sambil tersenyum. Dibandingkan Jiang Long yang antusias, Fu Hu lebih tenang. Kombinasi 2 orang jelas merupakan kombinasi terbaik. 30 orang dari Istana Song menyerang formasi tersebut, tetapi formasi itu sendiri memiliki batu spiritual untuk memberikan energi, dan juga dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya. Selain itu, 18 Arhat mengirimkan kekuatan spiritual, sehingga terlalu sulit untuk menghancurkan formasi tersebut di luar. 30 orang kuat menyerang formasi tersebut, tetapi hampir tidak ada gangguan dalam formasi tersebut. Ketika Situ Yufan melihat 18 Arhat memasuki formasi, dia merasa lebih nyaman dan terus berlatih tanpa memperhatikan apa yang terjadi di luar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan orang-orang kuat dari Istana Song telah menyerang 3 kali secara bergilir, dan tidak ada tanda-tanda bahwa formasi akan segera dipatahkan. Pak, kami sudah menghabiskan lebih dari setengahnya, haruskah kami mundur? Song Ke berpikir sejenak dan berkata, mari kita menyerang bersama sebentar, lalu mundur. Mundur seperti ini, dia khawatir Xuan Ye akan mendapat masalah. 60 orang kuat dari Istana Song menyerang bersama, dan formasinya bergetar hebat. Tingkatkan transmisi kekuatan spiritual. Perintah Jiang Long. 18 Arhat tidak mengambil inisiatif menyerang, tetapi menstabilkan formasi terlebih dahulu. 18 Arhat mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, dan formasi menjadi stabil. Orang-orang berkuasa di Istana Song melihat harapan, tetapi segera kecewa. Pada akhirnya, mereka hanya tinggal putus asa. Dengan 60 orang dan tidak ada orang yang pandai memecahkan formasi, hampir mustahil untuk menghancurkan formasi. Mundur, perintah Song Ke. Orang-orang kuat dari Istana Pangeran Song dengan cepat mengungsi, tampak frustrasi. Yang mulia Xuan Ye, sulit bagi 60 ahli rilem bumi Yuan untuk menghancurkan formasi, karena ada orang-orang di dalam formasi yang terus memberikan energi. Song Ke menghela nafas. Saya tidak percaya bahwa formasi tidak dapat dipatahkan. Hantu api, angkat orang-orang Anda, kata Xuan Ye dengan dingin. Hantu api tidak punya pilihan selain pergi bersama anak buahnya. Orang-orang kuat yang dipimpin oleh Huo Xie telah pergi, dan sekarang hanya tersisa 4 tim. 2 di antaranya sudah bertarung sekali. Tidak mungkin Huo Xie membiarkan orang-orang kuat dari Sekte Tianji naik lebih dulu. Bagilah menjadi 2 kelompok, 1 untuk waspada dan 1 untuk menyerang. Hantu api itu tidak bodoh dan benar-benar mengikuti teladan Song Ke. Serangan dimulai, dengan hanya 30 ahli rilem bumi Yuan pada satu waktu, dan 18 Arhat dapat dengan mudah menangani mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mengonsumsinya terlalu banyak, dan hal ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Jiang Long tidak tahu bagaimana berbicara, tetapi Situ Yufan muncul bersama Yang Yi dan yang lainnya. Kamu telah bertahan begitu lama. Turun dan istirahat, pulihkan kekuatanmu, lalu datang dan gantikan kami. Saudara Yang Yi, saudara Situ, Anda datang terlalu cepat. Kekuatan spiritual kami hampir habis. Jiang Long berkata dengan penuh semangat. Yang Yi berkata turun dan berlatih. Saya memiliki batu spiritual bermutu tinggi di sini. Anda dapat menggunakannya untuk berlatih. Kultivasi Anda akan pulih lebih cepat. Situ Yufan berpikir sejenak dan mengeluarkan 18 batu spiritual bermutu tinggi. Bahkan orang kuat di alam Tianyuan tidak bisa begitu saja mengeluarkan batu roh bermutu tinggi untuk dibudidayakan. Situ Yufan mengeluarkan batu spiritual bermutu tinggi untuk memulihkan budidaya 18 Arhat. Sungguh sia-sia.
Jika tokoh-tokoh dari generasi tua itu mengetahuinya, mereka pasti akan memarahinya karena menyia-nyiakan kekayaannya. 18 Arhat pergi dengan cepat, semuanya sangat bersemangat. Tim pemburu Ibel 15 beranggotakan 4 orang ditambah 3 monster Pulau Jueming mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi untuk menahan serangan orang-orang kuat di kuil Yanyang. Tak satu pun dari mereka dapat dibuang dan mudah ditangani. Setiap orang mengambil batu spiritual tingkat menengah, dan sambil menyampaikan kekuatan spiritual ke formasi, dia menyerap energi spiritual untuk mengisi kembali konsumsi. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan 4 sekte besar abadi untuk menyerang. Bagaimanapun, yang terbaik adalah menjaga kondisinya sebanyak mungkin, jangan sampai dia tidak memiliki kekuatan spiritual selama pertempuran dan segalanya akan menjadi masalah. Orang-orang kuat kuil Yanyang menyerang sekitar 1 jam. Melihat waktunya hampir habis, hantu api memimpin tim kembali untuk mengantarkan barang. Yang mulia Xuan Ye, pertahanan formasi terlalu kuat. Saya rasa kita tidak memakan mereka, tapi mereka memakan kita. Saya tidak percaya formasi besar tidak bisa dipatahkan. Kalian semua mengirim pesan ke tim lain untuk melihat apakah ada orang yang mengetahui formasi tersebut. Jika ada, segera transfer. Xuan Ye tidak berniat membiarkan anak buahnya menghancurkan formasi. Sepertinya dia ingin menunggu master formasi tiba sebelum menghancurkan formasi. Song Ke berkata, Yang mulia Xuan Ye, kami tidak tahu kapan master formasi akan tiba. Bahkan mungkin tidak ada master formasi. Haruskah kita terus menghancurkan formasi? Terus hancurkan formasi tanpa memberi Situ Yufan dan yang lainnya waktu untuk bernapas. Xuan Ye berpikir sejenak dan berkata. Dia terlalu malu untuk membiarkan orang-orang dari suku Tanlang masuk, jadi dia harus membiarkan orang-orang kuat dari Sekte Tianji menghancurkan formasi. Namun, Xuan Ye, Xuan Hong, Xuan Qingping, dan Xuan Qingxuan tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Sekarang mereka hanya menghabiskan kekuatan spiritual Situ Yufan. Tindakan mereka tidak ada gunanya. Mereka mungkin juga mempertahankan kondisi puncaknya dan menghancurkannya satu gerakan kemudian. Situ Yufan dan yang lainnya. Kekuatan rata-rata Sekte Tianji jauh lebih tinggi daripada kuil Yanyang, suku Tanlang, dan Istana Song. Lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik Rilem Bumi Yuan yang dipimpin oleh Xuan Ye dan yang lainnya pada dasarnya berada di tahap tengah alam Yuan Bumi atau lebih tinggi, dan mereka yang berada di tahap awal alam Yuan Bumi hanya memiliki sedikit orang yang kuat. Ketika mereka sampai di dekat formasi, lebih dari 50 orang menyerang bersama. Bum-bum, getaran keras terdengar, dan Situ Yufan serta yang lainnya dengan cepat meningkatkan masukan kekuatan spiritual mereka untuk mencegah rusaknya formasi. Sekte Tianji berperilaku sangat kejam hanya untuk bersaing dengan mereka yang bukan dari Istana Song, kuil Yanyang, dan suku Serigala Serakah, sehingga orang kuat dari 3 sekte besar abadi dapat mendengarkan Xuan Ye. Terus terang, Sekte Tianji sedang berdemonstrasi, dan sasarannya bukanlah Situ Yufan dan lainnya, melainkan Song Ke dan lainnya. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji memiliki harga diri yang tinggi dan tidak bergiliran beristirahat atau bahkan membentuk formasi pertahanan. Mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan formasinya runtuh. Melihat hal ini, Situ Yufan berkata dengan lantang mundur ke formasi berikutnya dan biarkan musuh bangga. Situ Yufan, apakah kamu punya rencana bagus? Yang Yi bertanya. Pernahkah kamu mendengar bahwa prajurit yang sombong akan dikalahkan? Situ Yufan bertanya balik. Yang Yi tiba-tiba menyadari oke. Kami akan segera mundur. 7 orang kuat itu mundur, dan formasi tersebut didukung oleh energi spiritual dari luar dan batu spiritual yang ditempatkan dalam formasi tersebut. Setelah beberapa saat, formasi itu hancur. Haha, kita berhasil menghancurkan formasi. Formasi yang dibuat oleh Situ Yufan dan yang lainnya juga kurang bagus. Terus maju dan terus hancurkan formasi. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji sudah sombong, tetapi mereka mencapai hasil yang baik tidak lama setelah mereka muncul, jadi mereka secara alami menjadi lebih sombong. Mereka bergerak maju dengan gigih dan dengan momentum besar, mereka terus menyerbu formasi berikutnya. Situ Yufan dan yang lainnya bertahan beberapa saat, menghabiskan kekuatan spiritual dari orang-orang kuat dari Sekte Tianji, lalu melepaskan formasi dan terus mundur ke formasi berikutnya. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji menghancurkan 2 formasi besar satu demi satu, dan masing-masing berteriak kegirangan, belum lagi tidak memperhatikan yang lain. Apakah formasi besar ini tidak begitu bagus? Tidak diperlukan master formasi sama sekali. Orang-orang dari suku Tanlang, Istana Pangeran Song, dan kuil Yanyang hanya setengah hati dan tidak berusaha sekuat tenaga. Song Ke mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Song Ke, apa yang ingin kamu katakan? Xuan Ye memperhatikan ekspresi Song Ke. Saya selalu merasa bahwa menghancurkan formasi itu terlalu mulus, yang mungkin bukan hal yang baik. Song Ke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah kamu curiga ada penipuan? Xuan Ye setengah yakin dengan kata-kata Song Ke.
Song Ke berkata pertama-tama, saya ingin memperjelas. Kami tidak menggunakan kekuatan penuh kami secara bergantian untuk menyerang formasi. Itu untuk mencegah Situ Yufan dan yang lainnya dari serangan diam-diam. Tapi pada akhirnya kami semua menyerang bersama-sama dan kami pasti berusaha sekuat tenaga. Sesuai aturan penyerangan kami terhadap formasi. Situasinya terlalu sulit untuk menembus formasi. Mari kita lihat dulu. Bahkan jika Situ Yufan ingin mempermainkannya, kita akan menggunakan rencananya untuk menghancurkan formasi musuh terlebih dahulu. Xuan Ye tidak terlalu peduli. Kini orang-orang kuat dari Sekte Tianji terus menorehkan prestasi, jelas mengalahkan 3 sekte besar abadi, Istana Song, Kuil Yanyang, dan suku Tanlang. Pusat perhatiannya sangat kuat, dan tentu saja tidak bisa dihentikan. Apalagi Xuan Ye sangat percaya diri, bahkan sombong dan sombong. Ia tidak takut dengan tipu daya Situ Yufan, karena ia yakin dengan banyaknya orang kuat di Sekte Tianji, mereka pasti mampu mengalahkan Situ Yufan dan lainnya. Situ Yufan dan yang lainnya meninggalkan 4 formasi besar berturut-turut. Yang Yi bertanya Situ Yufan, tentara yang sombong sudah gila. Haruskah kita mengambil tindakan? Beritahu 18 Arhat untuk mengambil alih dari kami dan mempertahankan formasi, dan kami akan bertarung. Hua Wu, kalian bertiga akan bertarung dari kanan, dan kami berempat akan bertarung dari kiri. Ingat, kamu tidak bisa bertengkar dengan musuh, mereka adalah pemimpin Sekte Tianji terjerat, itu tidak baik bagi kita. Dimengerti, semua orang sangat bersemangat dan telah lama menantikan pertempuran ini. Tidak butuh waktu lama bagi 18 Arhat untuk mengambil posisi dan mempertahankan formasi. Orang-orang kuat Tianjimen sudah mulai menyerang, dan serangan mereka sangat sengit. Setelah menerobos formasi terus-menerus tanpa menemui gangguan apapun, orang-orang kuat dari Sekte Tianji telah lengah. Situ Yufan dan yang lainnya mengambil posisi masing-masing, lalu bergegas keluar dari formasi bersama. Ketujuh orang itu dibagi menjadi 2 tim, satu tim membentuk formasi 4 gambar tak terbatas, dan tim lainnya membentuk formasi Hunyuan 3 talenta, dan bergegas menuju orang kuat dari gerbang Tianji dari kiri dan kanan di waktu yang sama. Xuan Ye telah memperhatikan perubahan situasi medan perang, dan ketika dia melihat Situ Yufan dan yang lainnya muncul, dia segera berteriak musuh sudah keluar, bersiaplah untuk bertempur. Pada saat yang sama, Xuan Ye, bersama Xuan Hong dan yang lainnya, keluar bersama dan menerkam Situ Yufan dan yang lainnya. Mereka menganggap Situ Yufan dan keempatnya sebagai musuh bebuyutan, dan tentu saja mereka ingin segera menyingkirkan mereka. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji sedang berkonsentrasi untuk menghancurkan formasi. Ketika mereka mendengar raungan Xuan Ye, mereka tahu bahwa musuh telah keluar. Sebelum mereka sempat bereaksi, Situ Yufan, 4 orang, dan 3 monster Pulau Jueming menyerbu ke banyak orang kuat Tianjimen hampir pada waktu yang bersamaan. Meng habisi. Situ Yufan menggunakan formasi besar untuk menyerang 1 orang dengan seluruh kekuatannya. Seorang pria kuat di tingkat tengah alam Yuan Bumi dicekik hingga mati oleh Situ Yufan dan 4 orang lainnya sebelum ia sempat bereaksi. Mereka tidak berhenti dan terus menghadapi musuh di samping mereka. Ketiga monster di Pulau Jueming juga tidak lemah, dan dengan bantuan formasi Sacai Hunyuan, mereka juga dengan mudah menghabisi orang kuat dari Sekte Tianji. 2 teriakan berturut-turut benar-benar membangunkan orang-orang kuat dari Sekte Tianji. Banyak orang yang panik. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah melarikan diri daripada melawan Situ Yufan dan yang lainnya. Situ Yufan adalah yang tercepat di antara keempatnya. Yang pertama jatuh dalam 3 tarikan napas, dan orang kuat kedua jatuh lagi. Formasi 4 gajah tak terbatas berubah menjadi penggiling daging, menjungkir balikan orang kemanapun mereka pergi, baik mati atau terluka. Bahkan mereka yang kuat di alam akhir bumi Yuan tidak dapat menghentikan dampak dari Situ Yufan dan yang lainnya. Terlebih lagi, ketika formasi musuh sedang kacau, jumlah orang yang banyak menjadi beban, sehingga beberapa pejuang yang kuat tidak mungkin melakukan serangannya. Beberapa hanya lari menyelamatkan diri dan memukul teman mereka. Tentu saja Situ Yufan dan yang lainnya tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu, dan menggunakan 4 simbol Wuji untuk menghabisi semua orang. Jeritan itu terus terdengar. Hua Wu dan yang lainnya juga melakukan pekerjaan dengan baik. Ketiganya membawa kekuatan formasi 3 bakat Hunyuan ke tingkat ekstrim, dan tidak ada yang bisa menolaknya juga. Mereka tidak terlibat, tetapi dengan cepat bergerak masuk dan keluar, terus-menerus menghabisi musuh tanpa henti. Setelah beberapa saat, Situ Yufan dan yang lainnya keluar dari kanan, sedangkan 3 monster Pulau Jueming keluar dari kiri. 56 orang kuat menderita lebih dari separuh korban, dan 9 di antaranya tewas di tempat. Ini adalah elit dari Sekte Tianji, dan mereka rentan terhadap 7 Situ Yufan. Saat ini, Xuan Ye dan 4 orang lainnya telah tiba, tetapi mereka mulai bergegas ke kiri. Ketika mereka melihat Situ Yufan dan 4 orang lainnya tiba di sebelah kanan, mereka bergegas ke kanan lagi. Situ Yufan berteriak tarik formasi. Di belakang mereka ada formasi, jadi mereka berbalik dan bersembunyi di dalam formasi.
Xuan Ye dan yang lainnya bergegas ke sana, tetapi musuh tidak terlihat, dan mereka sangat marah hingga mengertakkan gigi. Orang pembawa sial, Xuan Ye menghentakkan kakinya. Kakak senior Xuan Ye, kita telah menderita banyak korban, haruskah kita mundur dulu? Xuan Ye melihat formasi dan mengutuk Si Tu Yufan, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Jangan menjadi pengecut, keluar. Si Tu Yufan mendengar Xuan Ye berteriak dan mengabaikannya sama sekali. Kekuatan musuh lebih unggul dari mereka, dan mereka pasti akan menderita kerugian jika bertarung keras. Tahukah Anda, masih ada 3 orang kuat dari Sekte Abadi yang mengawasi dengan penuh semangat dari samping, jadi Anda harus waspada. Begitu mereka mengkonsumsi terlalu banyak, akan sangat merugikan mereka jika orang kuat dari 3 Sekte Abadi utama lainnya memulai pertarungan roda. Mereka harus menjaga kondisi puncaknya, lincah dan fleksibel melawan musuh, serta memberikan permainan penuh untuk keunggulannya sendiri. Formasi besar tersebut bukan sekedar pamer. Xuan Ye mengutuk beberapa saat dan melihat Si Tu Yufan tidak merespon. Menarik, orang-orang kuat dari Sekte Tianji sangat bangga sekarang, tetapi sekarang mereka kembali dengan sedih, bahkan tidak berani melihat orang-orang kuat dari 3 sekte besar lainnya. Xuan Ye juga sedikit malu. Jika dia mendengarkan Song Ke, dia mungkin tidak akan kehilangan begitu banyak anggota sektenya. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji mulai beristirahat, dan orang-orang kuat dari 3 sekte abadi utama lainnya juga membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan mereka. Mereka membutuhkan waktu untuk menunggu formasi mage, sehingga tidak terburu-buru menyerang. Di tengah formasi, Jianglong bertanya, Saudara Situ, haruskah kita mengambil inisiatif? Siapa yang harus kita lawan? Tidak peduli tim mana yang kita lawan, dengan tenaga kita yang kecil dan tidak ada dukungan dari formasi besar, kita semua akan menderita. Musuh kita adalah 4 sekte besar abadi. Jika lawan hanya memiliki 1 tim, saya akan melakukannya membawamu segera tanpa berkata apa-apa. Bertarunglah, kata Si Tu Yufan. Jianglong berhenti bicara. Setiap orang harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan memulihkan kultivasinya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Si Tu Yufan dan yang lainnya hanya tahu melakukan persiapan yang memadai untuk mempertahankan posisinya. Jika posisinya hilang, maka nyawa mereka akan sulit diselamatkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan masih belum ada kabar dari 4 sekte utama abadi. Mereka datang untuk mengambil obat mujarab. Berdasarkan pengalaman masa lalu mereka, pagoda tidak membutuhkan Master Arai, jadi mereka tidak menyia-nyiakan kuota mereka dan membawa Master Arai. Akibatnya, aturan pagoda kali ini berubah drastis. Mereka tidak memiliki Master Formasi. Menghadapi formasi besar yang dibentuk oleh Si Tu Yufan dan lainnya, mereka tidak punya tempat untuk memulai. Awalnya, pagoda adalah kesempatan terbaik untuk menghabisi Si Tu Yufan dan lainnya. Jika kesempatan seperti itu dilewatkan, akan sulit menghentikan mereka di masa depan. Memikirkan hal ini, wajah Xuan Ye menjadi semakin jelek. Song Ke berkata masih ada waktu, jadi kami akan segera menawarkan hadiah untuk Master Formasi. Ada banyak kultivator biasa yang kuat memasuki pagoda kali ini, dan mungkin ada Master Formasi di antara mereka. Selama kami menawarkan yang tinggi harga, kami tidak takut mereka tidak akan datang. Sebarkan beritanya segera dan beritahu semua orang di ruang ini. Selama ada Master Formasi yang bersedia mengambil tindakan, tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk menghasilkan ramuan dalam jumlah besar dan bahkan harta karun tingkat misterius, kata Xuan Ye. Masing-masing dari 4 sekte besar abadi mengirimkan beberapa orang kuat untuk menyebarkan berita kapanpun mereka melihat seseorang. Si Tu Yufan dan yang lainnya sedang berlatih di dalam formasi dan tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Namun, 4 sekte besar abadi tidak menyerang atau pergi dalam waktu lama, yang masih menarik perhatian besar Si Tu Yufan dan yang lainnya. Si Tu Yufan, menurutmu apa yang akan dilakukan 4 sekte besar abadi selanjutnya? Yang Yi bertanya. Mereka pasti menunggu Master Formasi. Karena mereka menderita kerugian dari formasi, mereka tidak akan mengambil tindakan dengan mudah tanpa Master Formasi berpikir sejenak dan berkata. Yang Yi berkata tim telah lama terpecah dan tidak dapat diubah. Bahkan jika ada Master Formasi, kami tidak dapat bertindak bersama dengan mereka. Ada celah dalam aturan pagoda. Master Formasi tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali. Dia hanya perlu memberitahu orang-orang dari 4 sekte abadi utama bagaimana cara menghancurkan formasi. Orang pembawa sial, Yang Yi mengutuk. Si Tu Yufan sangat percaya diri dan berkata sambil tersenyum jangan khawatir, meskipun ada Master Formasi, akan membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkan formasi besar yang telah kita bentuk. Orang kuat dari 4 sekte abadi tidak punya banyak waktu, karena mereka harus mengatur posisinya sendiri. 2 jam kemudian, seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul. Begitu orang ini muncul, dia menarik perhatian 4 sekte abadi utama serta Si Tu Yufan dan lainnya. Song Ke, pergi dan tanyakan apakah dia adalah seorang Master Arai. Kata Xuan Ye.
Bagus. Song Ke melangkah mendekat dan bertanya, apakah kamu seorang Master Arai? Tidakkah menurutmu aku seperti ini? Kudengar kamu membutuhkan seorang Master Arai, jadi aku merekomendasikan diriku sendiri. Menghadapi orang-orang dari 4 sekte besar abadi, dia tidak menunjukkan rasa takut. Oke, silakan ikut dengan saya. Song Ke sedikit bersemangat, tapi dia tidak menunjukkannya. Tidak perlu terburu-buru, mari kita bahas gajinya dulu. Song Ke mengerutkan kening dan bertanya, ceritakan kondisimu. Kondisi saya sangat sederhana. Setiap kali saya mengajari Anda untuk menghancurkan formasi besar, saya akan memberi Anda Earth Rodan. Itu harus segera diselesaikan tanpa penundaan. Selain itu, Anda harus bertanggung jawab atas keselamatan saya. Tunggu sebentar, aku ingin mendiskusikannya dengan yang lain dan segera menghubungimu kembali. Song Ke tidak mengambil keputusan. Bagaimanapun, itu adalah masalah 4 sekte abadi, dan bukan dia yang bertindak sewenang-wenang. Song Ke, apakah dia seorang Master Arai? Xuan Ye bertanya dengan tidak sabar. Dia memang ahli susunan, tapi dia punya syarat. Pertama, untuk setiap formasi yang dihancurkan, kita harus segera membayar rodan bumi. Kedua, kita harus memastikan keselamatannya. Aku tidak menjanjikan apapun padanya, dan aku membutuhkanmu. Mari kita ambil keputusan bersama, kata Song Ke. Xuan Ye tidak ragu-ragu setuju dengan kondisinya, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan sekarang, kita harus segera menghancurkan formasi. Song Ke berjalan mendekat dan berkata, Tuan, kami menyetujui persyaratan Anda, silakan ikut dengan saya. Saya bersedia membantu. Orang tua itu tersenyum. Orang tua itu tiba di tempat orang-orang kuat dari 4 sekte abadi beristirahat, dan segera berkata saya membutuhkan seseorang untuk mengawal saya dekat dengan formasi. Saya harus mengamatinya dengan cermat sebelum saya dapat memberitahu Anda cara menghancurkan formasi. Xuan Ye berpikir sejenak dan berkata keamanan master formasi sangat penting, dan Si Tu Yufan serta yang lainnya tidak boleh berhasil dalam serangan diam-diam mereka. Oleh karena itu, tugas ini harus diserahkan kepada sekte Tianji kita. Kapan saatnya tiba, kalian akan bergiliran menghancurkan formasi. Bagus. Kuil Yanyang tidak masalah. Kami, suku Serigala Serakah, juga setuju. 4 sekte utama abadi mencapai konsensus, dan Xuan Ye secara pribadi memimpin orang-orang kuat dari sekte Tianji untuk mengawal lelaki tua itu ke tempat yang tidak jauh dari formasi. Orang tua itu mengamatinya dengan cermat untuk beberapa saat dan berkata formasi ini adalah formasi naga pengunci 9 istana. Serang saja Qian Wei dan Kun Wei, dan formasi tersebut akan segera dihancurkan. Oke, ayo kembali. Xuan Ye sangat senang, dan senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Tanya Xuan Ye. Tuo Baiyun berkata kami suku Tanlang akan pergi duluan. Orang tua itu memberitahunya cara memecahkan formasi, dan Tuo Baiyun memimpin tim untuk berangkat. Si Tu Yufan, musuh datang, apa yang harus kita lakukan? Yang Yi bertanya. Biarkan mereka pergi, saya ingin melihat seberapa bagus master formasi yang mereka cari. Si Tu Yufan sangat tenang. Haruskah kita mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi? Jianglong bertanya. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata tidak, jika kita memberikan kekuatan spiritual, bukankah akan sulit bagi musuh untuk menghancurkan formasi? Apalagi yang kamu pikirkan? Yang Yi bertanya. Apakah saya orang seperti itu? Saya hanya ingin menguji kekuatan master formasi yang diundang oleh pihak lain, kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Siapa kamu? Si Tu Yufan dan yang lainnya dapat berbicara dan tertawa bahagia ketika mereka menghadapi 4 sekte besar abadi dan lebih dari 200 ahli rilem bumi Yuan. Kemurahan hati mereka saja sudah mengesankan. Hua Wu dan yang lainnya telah mengikuti Si Tu Yufan dan lainnya dalam waktu yang relatif singkat, dan mereka semakin mengenali Si Tu Yufan, Yang Yi, dan lainnya di dalam hati mereka. Mengenai bergabung dengan kuil Shaolin, ketiga bersaudara Hua Wu pada awalnya datang untuk mendapatkan keuntungan, namun kini mereka dengan tulus berharap agar kuil Shaolin bangkit dan menganggap dirinya sebagai anggota kuil Shaolin. Perubahan mentalitas telah meningkatkan rasa memiliki. Kedepannya saya pasti akan bekerja sama dengan Si Tu Yufan dan lainnya dan memainkan peran yang lebih besar. Segera, Tuo Baiyun memimpin anak buahnya ke posisi itu. Mengikuti instruksi orang tua itu, mereka menyerang Qian Wei dan Kun Wei. Bum-bum, formasi itu berguncang dan akan segera dihancurkan. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata sepertinya master formasi yang mereka undang memiliki kekuatan. Mari kita mundur ke formasi berikutnya dulu. Menyerah saja seperti ini, Yang Yi bingung. Kita masih punya banyak formasi besar, jadi tidak perlu khawatir. Jika kita membuat mereka putus asa, bukankah kita akan mengusir mereka? Kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Apa salahnya mengusir mereka? Yang Yi semakin bingung. Si Tu Yufan berkata jangan lupa, tes putaran kedua masih tentang peringkat. Semakin lama kita menyeret mereka ke sini, posisi mereka akan semakin sulit.
Apakah mereka masih bisa membandingkan dengan kita saat itu? Saya yakin itu bahkan jika mereka adalah 4 sekte utama abadi, dan keempat kelompok ini juga yang terkuat. Akan lebih bermanfaat bagi kuil Shaolin jika kekuatan mereka dapat dilemahkan. Saya mengerti, Anda ingin membiarkan mereka merasakan manisnya dan melihat harapan, sehingga mereka akan terus menghabiskan waktu bersama kita di sini. Yang Yi tidak bodoh, dan dia langsung memahaminya. Setelah beberapa saat, Tuo Baiyun dan yang lainnya berhasil menerobos formasi, dan mereka segera dievakuasi kembali. Yang mulia, ini hadiah Anda. Anda memang mampu. Bagus sekali. Xuan Ye sangat senang dan mengeluarkan pil bumi. Dia mengeluarkan di Luo dan menyerahkannya kepada lelaki tua berambut putih itu. Tolong antarkan saya untuk memeriksa formasi yang akan datang. Dia datang ke pagoda hanya untuk mendapatkan Earth Pill, tetapi penampilannya di tahap pertama tidak terlalu bagus dan dia tidak mendapatkan Earth Pill sama sekali. Mendengar bahwa 4 sekte abadi utama membutuhkan penyihir formasi, dia tahu kesempatannya telah tiba, jadi dia segera bergegas untuk membantu. Setelah mendapatkan pil tanah pertama sesuai keinginannya, lelaki tua itu begitu gembira hingga tangannya gemetar. Bagi seorang kultivator biasa yang kuat, bisa mendapatkan pil batang tanah seperti menemukan harta karun, dan impian mereka menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dia bahkan lebih tidak sabar daripada orang kuat dari 4 sekte abadi, berharap untuk menghancurkan lebih banyak formasi dalam waktu terbatas sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak pil bumi. Xuan Ye keluar sendiri dan membawa orang-orang kuat dari Sekte Tianji untuk mengawal lelaki tua itu ke sekitar formasi. Setelah menderita kerugian besar, orang-orang kuat dari Sekte Tianji tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Mereka sangat berhati-hati dan waspada, karena takut akan serangan diam-diam dari Situ Yufan dan lainnya. Orang tua berambut putih dengan cepat melihat asal mula formasi dan menunjukkan cara memecahkannya. Saat giliran Yanyang Guan yang mengambil tindakan, Huo Gui memimpin orang-orang kuat untuk menyerang dan dengan cepat menerobos formasi dan kembali. Xuan Ye dan yang lainnya memperlakukan lelaki tua berambut putih itu dengan lebih hormat dan berbicara lebih sopan. Yang mulia, mohon periksa formasi selanjutnya. Tidak masalah, saya ingin menerobos beberapa formasi lagi, kata lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu pergi melihatnya lagi. Kali ini dia menghabiskan lebih banyak waktu dan berkata formasi ini adalah modifikasi dari formasi naga api 8 liar. Lebih rumit dan harus menyerang keempat posisi ini secara bersamaan, waktu. Oke, terima kasih, Yang Mulia. Kali ini, giliran Song Ke yang turun ke lapangan. Dia mendengarkan instruksi lelaki tua itu dan memimpin tim keluar. Situ Yufan, apakah kita akan menyerah kali ini? Yang Yi bertanya. Rumah Pangeran Song adalah sekte abadi yang memiliki dendam terdalam terhadap kami. Kami tidak akan menyerah kali ini, dan kami akan berusaha membuat rumah Pangeran Song menderita kerugian besar, kata Situ Yufan dengan suara yang dalam. Oke, saya sudah lama menunggu momen ini. Jianglong sangat bersemangat. Yang Yi bertanya bagaimana cara mengaturnya. 18 Arhat memberkati formasi. Jika waktunya tiba, saya akan mengubah formasi sedikit. Tidak mungkin musuh menghancurkan formasi. Situ Yufan berkata Hua Wu, kita harus menyerang dari kedua sisi bersama-sama. Seperti sebelumnya, jangan bertarung dengan musuh belitan. Ada apa dengan kita? Jianglong sedikit tertekan. Yang Yi berkata tugas Anda adalah mempertahankan formasi. Tugas ini sangat sulit. Aku tahu. Jianglong cemberut seperti anak kecil. Sudah dimulai, kata Situ Yufan dengan tenang. Song Ke memimpin orang-orang kuat dari Istana Song untuk memulai serangan sengit terhadap formasi. Menurut instruksi orang tua itu, mereka dibagi menjadi 4 tim dan menyerang 4 poin. Orang-orang kuat di Istana Song bekerja sangat keras karena tidak ingin dibandingkan dengan orang-orang dari kuil Yanyang dan suku Tanlang. Bum-bum. Formasi tersebut bergetar hebat, dan orang-orang kuat di Istana Song sepertinya telah melihat harapan untuk menghancurkan formasi dan bekerja lebih keras. Saat ini, Situ Yufan dan kedua timnya bergegas keluar dan menyerbu ke kerumunan terdekat. Kali ini, orang-orang kuat di Istana Song tersebar dan bahkan kurang mampu menahan dampak dari Situ Yufan dan lainnya. Dalam sekejap, kedua tim terpencar, ada yang luka-luka, dan banyak yang tewas di tempat. Song Ke sangat marah kumpulkan dan bunuh mereka. Namun, Situ Yufan dan yang lainnya tidak terlibat, memisahkan beberapa pembangkit tenaga listrik Rilem Bumi Yuan, dan segera mundur ke dalam formasi, menghilang tanpa jejak. Kecepatan mereka terlalu cepat dan mereka tidak memberikan waktu kepada orang-orang kuat di Istana Song untuk bereaksi. Song Ke menenangkan diri dan berkata, ambil mayat teman-teman muridmu dan ayo mundur. Tuan, jenazah 6 orang kuat kita hilang. Mereka pasti dibawa pergi oleh Situ Yufan dan yang lainnya. Orang pembawa sial, tak tahu malu. Song Ke sangat marah ayo mundur. Sebanyak 11 ahli alam Danyuan tewas di Istana Song. Korbannya banyak dan mereka tidak dapat menghancurkan formasi.
Mereka harus kembali dengan kepala tertunduk dan melihat wajah tiga sekte abadi kuat lainnya. Semuanya, Song Ke tidak kompeten dan tidak dapat menghancurkan formasi. Song Ke menghela nafas. Wajahnya sangat jelek, dan jika dia tidak kembali dengan kekalahan, dia tidak akan mengaku kalah secara pribadi. Saya benar-benar tidak menyangka Situ Yufan begitu licik. Ketika dia melihat orang-orang kuat di istana Song tersebar, dia melancarkan serangan diam-diam. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak peduli tim mana yang akan menghancurkan formasi, itu harus dibagi menjadi 4 tim dan menyerang 4 poin sekaligus, kata Tuo Baiyun dengan selera humor. Aturan pagoda terlalu membatasi dan penuh kebencian, kata Xuan Ye dengan marah. Song Ke berkata saya tidak punya pilihan selain meminta Yang Mulia Xuan Ye untuk memberikan tugas. Tuo Baiyun berkata Yang Mulia Xuan Ye, jika kami tidak dapat menurunkan posisi Situ Yufan dan yang lainnya sekarang, mengapa kami tidak kembali dan mengatur posisi kami sendiri terlebih dahulu? Ketika peringkatnya keluar, kami akan kembali untuk merebut posisi tersebut. Setelah kami mendapatkan posisi tersebut, kami masih bisa mendapatkan imbalannya. Kita tidak boleh melewatkan peluang lagi dan lagi. Jika kita tidak dapat merebut posisi pada akhirnya, bukankah kita akan membiarkan Situ Yufan dan yang lainnya mengambil ramuan dalam jumlah besar? Dengan ramuan dari pagoda, sisa-sisa ini kuil Shaolin akan berkembang pesat, yang akan merugikan 4 sekte abadi utama kita berada dalam situasi yang buruk. Xuan Ye mengungkapkan pikirannya. Dia semakin merasa bahwa Situ Yufan dan yang lainnya adalah ancaman besar, jadi dia tidak sabar untuk menyingkirkan mereka. Yang Mulia Xuan Ye benar, tetapi meskipun kami mendapat bantuan dari Master Formasi sekarang, tidak mudah untuk menghancurkan formasi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan membayar mahal. Song Ke berkata tim kami telah lumpuh. Saya khawatir peringkat saya akan turun pada putaran tes berikutnya. Xuan Ye berkata serangan diam-diam sangat diperlukan. Selama kita lebih waspada, akan sulit bagi mereka untuk berhasil dalam serangan diam-diam. Selanjutnya, orang kuat dari Sekte Tianji kita harus menghancurkan formasi mereka. Untuk mencegah Song Ke dan yang lainnya menyerah, Xuan Ye mengambil inisiatif. Dia, Xuan Hong, Xuan Qingping, dan Xuan Qingxuan masing-masing membawa belasan orang dan langsung menuju ke posisi Situ Yufan. Situ Yufan, orang kuat dari Sekte Tianji, haruskah kita menghancurkan beberapa dari mereka? Yang Yi sangat bersemangat. Situ Yufan menggelengkan kepalanya mereka butuh waktu lama untuk menyerang. Tampaknya ada perbedaan dan beberapa orang ingin pergi. Jadi, selanjutnya kita harus membiarkan mereka terus berhasil menghancurkan formasi dan mempertahankan mereka di sini. Dia berhenti sejenak dan berkata tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka merusak formasi terlalu mudah. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan mereka putus asa dan mendapat masalah. Xuan Ye dan yang lainnya dengan cepat tiba dan mulai menyerang formasi dengan ganas. Mereka juga menderita kerugian besar dan tidak berani gegabah sama sekali, menjaga dari serangan diam-diam Situ Yufan dan yang lainnya. Situ Yufan dan yang lainnya tidak berniat mengambil tindakan. 18 Arhat hanya memberikan energi pada formasi. Apalagi sebelum Xuan Ye dan yang lainnya menyerang, Situ Yufan mengubah formasi kembali ke keadaan semula, sehingga Xuan Ye dan yang lainnya berhasil mematahkan formasi tersebut. Hanya jika Master Formasi dapat memainkan peran barulah Xuan Ye dan yang lainnya memiliki alasan untuk tetap tinggal. Tidak mulus bagi Xuan Ye dan yang lainnya untuk mematahkan formasi. Ketika 18 Arhat, Situ Yufan dan yang lainnya mundur ke formasi berikutnya, mereka akhirnya mematahkan formasi tersebut. Kami telah menghancurkan formasi besar lainnya. Sepertinya kami memiliki harapan untuk mengambil alih posisi Situ Yufan, kata Xuan Hong dengan penuh semangat. Xuan Ye berkata tidak ada gunanya kita mengambil posisi. Kuncinya adalah menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Ya, mereka harus mati, tidak ada yang akan hidup. Xuan Qingxuan berkata dengan dingin. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji tidak pergi, menunggu lelaki tua berambut putih itu datang dan memeriksa formasi. Orang tua berambut putih itu memang memiliki beberapa keterampilan. Dia dengan cepat melihat bagaimana cara menghancurkan formasi dan memberitahu Xuan Ye dan yang lainnya. Ayo pergi, kembali dan biarkan orang-orang dari suku Tanlang menghancurkan formasi, kata Xuan Ye. Xuan Ye dan yang lainnya berhasil menerobos formasi, dan orang-orang kuat dari 4 sekte abadi utama melihat harapan, tetapi Song Ke adalah satu-satunya yang tidak bahagia. Tuo Baiyun berangkat bersama timnya dan terus memecah formasi. Karena Situ Yufan dan yang lainnya mengeluarkan air, orang-orang kuat suku Tanlang membutuhkan waktu setengah jam untuk berhasil menerobos formasi dan kembali dengan kemenangan. Song Ke selalu merasa ada yang tidak beres, namun ia malu untuk berbicara karena hanya orang-orang dari Istana Song yang tidak menyelesaikan tugas yang ditetapkan. Selanjutnya, giliran orang-orang kuat dari kuil Yanyang. Dengan bimbingan lelaki tua itu, Huo Gui dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga, dan hanya butuh setengah jam bagi mereka untuk berhasil mematahkan formasi.
Formasi tersebut dipecah satu demi satu, dan Situ Yufan serta yang lainnya dengan cepat mundur ke kaki bukit. Namun, untuk menghancurkan formasi besar itu, 4 tim terkuat dari 4 sekte abadi telah tertunda di sini hampir sepanjang hari. Dengan tinggal 1 hari lagi, tahap persiapan telah selesai. Bahkan Xuan Ye tidak dapat menahan amarahnya kecepatan kita dalam menghancurkan formasi terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan sulit untuk menghancurkan posisi Situ Yufan. Dia memandang lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, Tuan, apakah Anda punya ide? Mari kita hancurkan formasi lebih cepat. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tidak. Selain mencari cara untuk mematahkan formasi, kamu juga membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mematahkan formasi dengan cepat. Sekarang keempat timmu tidak hanya kekurangan tenaga, tapi juga memakan banyak tenaga, banyak uang. Kecepatan menghancurkan formasi pasti akan terpengaruh. Yang mulia Xuan Ye, saya sarankan kita pergi dulu dan mengatur posisi kita sendiri. Setelah kita mendapatkan hadiah peringkat, kita akan merebut posisi Situ Yufan, kata Song Ke. Song Ke, apakah kamu yakin dapat merebut posisi itu ketika saatnya tiba? Jika kita gagal merebut posisi itu, kita tidak punya jalan keluar dan akan mengambil setengah dari ramuan yang diperoleh dari peringkat. Anda harus berhati-hati saat merebut posisi di tahap akhir, karena pihak yang menang akan mendapatkan setengah dari ramuan pihak yang kalah. Tahap kedua adalah hadiah tim, yang pastinya lebih besar daripada hadiah individu. Jumlah setengah dari pil hadiah akan sangat mencengangkan. Song Ke kehilangan kata-kata. Jika dia tidak dapat merebut posisi itu dan memberikan setengah dari ramuan itu kepada Situ Yufan, musuh terbesar mereka, dia mungkin tidak dapat mengirimkan barangnya ketika dia kembali. Tuo Baiyun dan Huo Gui pura-pura tidak mendengar, dan masing-masing terdiam. Yang mulia Xuan Ye, kita harus membuat keputusan mengenai masalah ini dan tidak bisa terus menundanya, kata Song Ke. Xuan Ye menghela nafas, mengapa saya tidak mengetahui kebenaran ini, tetapi saya benar-benar tidak ingin pergi seperti ini. Pagoda ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk menyingkirkan Situ Yufan dan lainnya. Begitu kita keluar dari pagoda, kita harus menghalangi jalan mereka terlalu banyak. Sulit. Yang mulia Xuan Ye, mohon buat keputusan, dan kami pasti akan mematuhinya. Tuo Baiyun berbicara. Mereka cerdas dan memberikan tekanan pada Xuan Ye. Xuan Ye ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, oke, ayo pergi sekarang dan atur posisi kita sendiri. Dia menghampiri lelaki tua berambut putih itu lagi dan berkata, Tuan, tahap kedua sudah selesai, dan saya ingin merepotkan Anda untuk datang dan membantu. Hadiahnya tetap sama, bagaimana? Oke, saya pasti akan datang. Orang tua berambut putih itu langsung setuju. Mundur, kata Xuan Ye keras. 4 tim berangkat ke arah yang berbeda. Orang tua berambut putih itu sangat lihai dan pergi bersama salah satu tim. Yang Yi bertanya Situ Yufan, mereka sudah lama mengganggu kita, haruskah kita melecehkan mereka? Ini ide yang bagus, tapi masih sangat berbahaya bagi kita untuk mengambil inisiatif. Ayo kita lakukan. 18 Arhat akan tetap menjaga posisi kita dan menata ulang formasi yang rusak. Kedua kelompok kita akan bertindak bersama untuk mencari masalah di Istana Song. Situ Yufan tersenyum. Saudara Situ, kamu pandai mengatur, mengapa kamu tidak tinggal dan mengatur formasi, dan kami, 18 Arhat, akan menyerang. Jiang Long berkata sambil meringis. Aku tidak khawatir kamu pergi. Kamu bisa tetap di sini dan menjaga formasi. Kami akan segera kembali, kata Situ Yufan. Oke, kata Jiang Long dengan depresi. Situ Yufan tahu bahwa Jiang Long suka berkelahi, jadi dia berkata sambil tersenyum, Jiang Long, jangan khawatir, pasti akan ada pertempuran besar di akhir tahap kedua, saya jamin kepuasan Anda. Setelah menenangkan 18 Arhat, Situ Yufan segera berangkat bersama Yang Yi, Hua Wu dan lainnya. Dia sudah lama memperhatikan arah Song Ke memimpin tim dan segera mengikuti mereka. Dengan bantuan ruang sadar, Situ Yufan dengan cepat menemukan Song Ke dan yang lainnya dan mengikuti mereka dari kejauhan. Dia tidak berencana mengambil tindakan sekarang karena dia ingin mencari posisi Song Ke dan lainnya. Setelah Song Ke dan yang lainnya mengatur posisi mereka, mereka akan mengganggu mereka dan bahkan mungkin menghabisi beberapa orang kuat dari Istana Song. Orang-orang ini semuanya berada di alam Earth Yuan, dan bahkan menghabisi salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk membuat pejabat senior Istana Song merasa patah hati. Mengikuti sepanjang perjalanan, kami segera sampai di sebuah bukit. Ada banyak orang di atas bukit, dengan pakaian berbagai warna. Sekilas, terlihat jelas bahwa mereka adalah tim kultivator biasa yang kuat. Ketika Song Ke dan yang lainnya tiba di kaki bukit, seseorang berteriak, ini adalah posisi yang ditempati oleh Istana Pangeran Song kami. Anda segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Orang-orang kuat di Istana Song masih sangat mendominasi. Para pembudidaya biasa yang kuat di atas bukit saling memandang. Pada akhirnya, mereka mendiskusikannya dan pergi,
tidak berani berkonflik dengan Istana Song. Dengan cara ini, Song Ke dan yang lainnya menemukan posisi mereka dan mulai mengatur posisi mereka. Meskipun tidak ada master formasi di Istana Song, mereka tetap akan mengatur beberapa jebakan dan sejenisnya, yang setidaknya dapat menghentikan monster untuk sementara. Orang-orang kuat di Istana Song sedang sibuk. Kecuali beberapa orang yang membutuhkan penyembuhan, yang lain sibuk mengatur posisi. Mereka hanya punya waktu 1 hari lagi, dan mereka harus segera membuat pengaturan, jika tidak, sejumlah besar monster akan menyerang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Situ Yufan, kapan kita akan menyerang? Yang Yi bertanya. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, tunggu sebentar, biarkan mereka sedikit rileks dan lelah, lalu kita bisa melancarkan serangan mendadak. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di pagoda, jika tidak maka akan lebih baik menyerang pada malam hari. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan orang-orang dari Istana Song akan mengerahkan garis pertahanan pertama. Unggul, Situ Yufan memberi perintah, dan kedua tim bergegas keluar secara terpisah. Kecepatan mereka sangat cepat, tetapi orang-orang kuat di Istana Song juga sangat waspada, dan Song Ke adalah orang pertama yang menyadari serangan musuh. Dia tidak melihat orang itu datang dengan jelas dan berteriak serangan musuh. Serangan musuh. Segera, Situ Yufan dan yang lainnya menjadi sangat dekat dengan orang-orang berkuasa dari Istana Song. Song Ke melihat dengan jelas siapa yang datang dan sangat marah orang pembawa sial. Itu Situ Yufan dan orang-orang itu. Semuanya, harap berhati-hati. Ia segera mengambil tindakan dan maju ke depan untuk menghentikan Situ Yufan dan lainnya. Namun, Situ Yufan dan yang lainnya bergerak lebih cepat, menyerang satu-satunya musuh dengan kecepatan kilat. Kedua tim membentuk formasi untuk melawan musuh, dan sangat mudah untuk menghadapi mereka yang sendirian. Dua jeritan terdengar hampir bersamaan. Wajah Song Ke berubah menjadi ungu dan dia sangat marah. Semuanya berkumpul padaku, cepat. Orang-orang kuat di Istana Song sangat cepat, tetapi beberapa dari mereka bereaksi lambat. Mereka diserang dan mati seketika. Situ Yufan dan yang lainnya menghabisi 2 orang, dan 3 bersaudara Huawu juga menghabisi 2 orang. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Istana Song berkumpul, dan tidak ada seorang pun yang tersisa sendirian. Mundur, Situ Yufan segera mengambil keputusan. Hanya ada 7 orang, dan mereka mundur dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia menghilang di depan Song Ke dan yang lainnya. Tuan, haruskah kita memburu mereka? Tidak, mari kita terus mengatur posisi kita dan berhati-hati. Situ Yufan terlalu licik, dan dia bahkan mungkin datang untuk menyerang secara diam-diam, kata Song Ke dengan suara yang dalam. Ekspresinya jelek karena Istana Song kehilangan 4 pembangkit tenaga listrik Rilem Bumi Yuan. Dia mengingat akun itu dan menunggu untuk menyelesaikan masalah ini dengan Situ Yufan dan yang lainnya. Orang-orang kuat di Istana Song terus mengatur posisi mereka, tetapi mereka harus menyisihkan beberapa orang untuk berjaga-jaga terhadap apa yang baru saja terjadi. Setelah Situ Yufan dan yang lainnya pergi, mereka kembali untuk memeriksa dan melihat bahwa tidak ada kemungkinan serangan diam-diam, jadi mereka menyerah. Ayo kembali. Kita tidak akan mendapat keuntungan apapun dalam pertarungan head-to-head dengan orang-orang kuat dari Istana Song. Mari kita berkeliling dan mungkin bertemu orang-orang kuat dari Kuil Yanyang, suku Serigala Serakah, dan Sekte Tianji. Oke, Situ Yufan tidak keberatan. Selama ada peluang untuk melemahkan 4 sekte abadi, mereka tidak boleh melepaskannya. Jumlahnya hanya 7, jadi bisa bergerak dengan mudah. Sebenarnya tidak sulit untuk menemukan tim dari 4 sekte abadi. Totalnya hanya ada 24 bukit. Situ Yufan dan yang lainnya mencari di sepanjang perbukitan. Selama mereka bukan dari 4 sekte utama abadi, mereka tidak akan mendekati mereka sama sekali, tetapi akan segera pergi. Dengan ruang sadar, Situ Yufan dan yang lainnya dapat mengetahui situasi tanpa terlalu dekat. Setelah melewati beberapa bukit berturut-turut, Situ Yufan dan yang lainnya tidak memperoleh apa-apa, sehingga mereka terus bergerak maju. Mengapa kamu tidak dapat menemukan musuh? Yang Yi sedikit tidak sabar. Jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan menemukannya, tapi kita tidak punya banyak waktu, jadi kita harus buru-buru kembali lebih awal, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Mereka terus mencari dan akhirnya menemukan jejak musuh di bukit berikutnya. Saya menemukan orang-orang kuat dari Kuil Yanyang. Mereka adalah gelombang orang kuat pertama yang datang ke posisi kami, kata Situ Yufan dengan terkejut. Oke, giliran kita untuk menghadapinya. Akan lebih mudah bagi mereka. Yang Yi berkata dengan penuh semangat. Mereka segera mendekati bukit dan menemukan bahwa orang-orang kuat dari Kuil Yanyang masih menyiapkan posisi mereka. Mereka adalah orang pertama yang pergi, dan posisi mereka telah diatur dengan baik. Situ Yufan tidak hanya mahir dalam formasi, tetapi juga mengetahui banyak tentang jebakan. Dengan bantuan ruang kesadarannya, ia menemukan banyak jebakan di sekitar bukit. Namun,
Orang-orang kuat kuil Yanyang meninggalkan jalan keluar dan tidak menggunakan jebakan untuk menutup perbukitan di sekitarnya. Situ Yufan mengajak semua orang berkeliling ke belakang bukit, di mana ada jalur yang tidak tertutup jebakan dan mereka bisa mendaki bukit. Ikuti langkahku, jangan salah langkah. Situ Yufan mengingatkan. Situ Yufan, mudah bagi kita untuk naik. Kalau begitu kita harus segera mengungsi. Jika kita jatuh ke dalam perangkap, nyawa kita akan dalam bahaya. Ini masalah, tapi kita tidak punya waktu untuk membersihkan jebakan secara perlahan. Situ Yufan mengerutkan kening. Yang Yi berkata dengan lantang, naik dan lakukan tugasmu, lalu terbanglah dengan pedangmu. Bagaimanapun, waktu kita terbatas. Setelah menghabisi orang-orang kuat di kuil Yanyang, kita harus kembali ke posisi kita secepat mungkin. Dasar bodoh, kamu punya ide bagus. Mu Yingsue memuji. Tindakan. Situ Yufan dan yang lainnya menyelinap dari belakang, sementara orang-orang kuat dari kuil Yanyang sedang memasang jebakan di depan bukit. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di puncak bukit. Orang-orang kuat di kuil Yanyang mungkin ingin tetap berada di puncak bukit untuk mempertahankan diri dari monster, jadi tidak ada jebakan yang dipasang di atasnya. Ketika mereka tiba di bukit, orang-orang di kuil Yanyang belum menemukannya, dan Huo Xie mengarahkan semua orang untuk sangat sibuk. Bunuh dia, ingat satu hal, jangan terlibat. Situ Yufan memperingatkan. Besar, semua orang sangat bersemangat, dan kedua tim bergegas turun bersama-sama. Mereka tidak bersuara agar tidak membuat Huo Xie dan yang lainnya khawatir. Namun, ketika mereka mendekati Huo Xie dan lainnya, beberapa orang kuat di kuil Yanyang merasakan bahaya, dan akhirnya menemukan Situ Yufan dan lainnya. Tidak bagus. Ada musuh. Orang yang menemukannya berseru. Situ Yufan berteriak percepat. Huo Xie dan yang lainnya menemukan musuh dan segera mulai berkumpul. Karena letaknya relatif luas, maka perlu waktu lama bagi mereka semua untuk berkumpul. Situ Yufan dan yang lainnya secara khusus mengincar mereka yang ditinggalkan sendirian, menggunakan keunggulan absolut mereka untuk bertarung dengan cepat, menyelesaikan pertempuran dengan bersih, dan menghabisi musuh. Bunuh musuh dan mereka langsung menerkam musuh di sekitar. Bunuh! Teriak Yang Yi. Mereka terus memburu orang-orang kuat di kuil Yanyang. Lebih dari 20 orang kuat berkumpul di sekitar Huo Xie, dan dia segera mengambil keputusan. Ikutlah denganku dan tinggalkan mereka. Dia tahu betapa kuatnya Situ Yufan dan yang lainnya, jadi dia mengabaikan Situ Yufan dan yang lainnya dan memimpin anak buahnya untuk menyerang ketiga bersaudara Huawu. Ketiga Huawu bersaudara sedang bertarung sengit ketika tiba-tiba mereka dikepung oleh orang-orang. Situ Yufan terkejut, tidak, Huawu dan yang lainnya dikepung. Kami akan segera membantu mereka melarikan diri. Ketiga bersaudara Huawu adalah master yang telah direkrut dengan susah payah. Mereka tidak lebih kuat dari kultivator biasa, karena bersama-sama, kekuatan ketiga bersaudara tersebut cukup untuk dibandingkan dengan para elit di level yang sama yang dilatih oleh 9 sekte abadi. Bakat seperti itu sangat langka sehingga tidak ada salahnya dilakukan. Meskipun ketiga bersaudara Huawu dilindungi oleh formasi Sacai Hunyuan, mereka menghadapi musuh yang terlalu banyak dan terlalu kuat, dan mereka segera kewalahan. Hancurkan jalan berdarah dan temui kepala biara pertama. Mereka berjuang keras, menyerang lagi dan lagi, hanya untuk dipukul mundur lagi dan lagi. Bunuh. Situ Yufan dan 4 orang lainnya datang dan menyerang dari luar. Keempat anggota tim pemburu Ibel 15 itu terkenal. Selain kekuatan mereka masing-masing, yang paling kuat adalah kekuatan mereka berempat bersama-sama. Setelah 4 orang mengerahkan 4 gajah Huji, efektivitas tempur mereka meningkat drastis. Sekalipun tingkat kultivasi mereka jauh di atas mereka, mereka masih mampu bertarung. Tak seorang pun di antara Huo Xie dan yang lainnya bisa mengalahkan salah satu dari 4 Situ Yufan sendirian, apalagi mereka berempat bekerja sama. Dalam sekejap mata, Situ Yufan dan yang lainnya telah menghabisi 1 orang. Ketika Huo Xie melihat ini, dia sangat marah, hentikan mereka. Mereka membagi lebih dari 10 orang untuk mencegat Situ Yufan dan keempatnya, dan kekuatan yang mengelilingi Huawu dan ketiganya jauh lebih lemah. Ketiga bersaudara Huawu melihat peluang itu dan menyerang dengan liar. Mereka tidak terkalahkan oleh orang-orang yang menghalangi mereka, dan akhirnya berjuang untuk keluar dari kerumunan. Menarik, Situ Yufan tidak ingin mengalami kerugian, maka ia segera memberi perintah. Kedua kelompok manusia dan kuda itu bergabung bersama, menjadi lebih kuat, dan langsung bergegas ke atas bukit. Ikuti aku dan aku harus menghabisi mereka. Melihat beberapa temannya tewas, Huo Xie kehilangan akal dan memimpin tim untuk mengejar mereka. Semuanya di kuil Yanyang, ayo pergi bermain denganmu nanti, kata Yang Yi keras. Setelah mengatakan itu, mereka semua mengeluarkan senjata tingkat Xuan, membuat senjata itu terbang, dan meninggalkan bukit. Kapten, apakah kita masih harus mengejar? Apa yang kamu kejar? Jika kita tidak mengandalkan kekuatan jumlah kita tidak akan bisa menandingi Situ Yufan dan yang lainnya. Jika mereka perlahan-lahan membuat kita kelelahan,
kitalah yang akan menjadi lawannya, pada akhirnya terhapus. Atur posisi dengan cepat dan pastikan mereka lebih ketat. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos dari kita. Mereka melakukan serangan diam-diam. Ayo kembali sekarang dan jangan kehilangan posisi kita, kata Si Tuyufan keras di udara. Bagaimanapun, tidak ada monster pada tahap ini. Semua orang sibuk mengatur posisi. Mereka terbang di udara tanpa rasa takut dan tidak takut akan serangan diam-diam. Yujian terbang sangat cepat, dan mereka segera kembali ke posisinya. 18 Arhat sibuk menyiapkan lebih banyak formasi. Bagaimanapun, itu adalah beberapa formasi yang diberikan Si Tuyufan kepada mereka. Jika mereka menyiapkan lebih banyak formasi, mereka akan dapat mendukung mereka lebih lama. Melihat posisi mereka tidak diserang secara tiba-tiba, Si Tuyufan dan yang lainnya menghela nafas lega. Melihat Si Tuyufan dan yang lainnya kembali, Jianglong naik untuk menyambut mereka dan tidak sabar untuk bertanya saudara saudara Situ, bagaimana kentunganmu? Panennya lumayan, hampir 10 musuh terbunuh, kata Yang Yi sambil tersenyum. Si Tuyufan menghela nafas sayang sekali kita memiliki terlalu sedikit tenaga. Jika kita memiliki cukup tenaga, kita tidak akan kesulitan menghancurkan tim kuat di Kuil Yanyang. Jianglong berkata dengan depresi jika saya tahu kita akan pergi bersama, posisi kita dilindungi oleh formasi besar dan sangat aman. Sekarang semua orang terus mengatur formasi dan memperluas cakupan posisi. Dengan banyaknya formasi besar yang menjaga kita, kita bisa bertahan lebih lama. Si Tuyufan, tenaga kita sedikit, jadi formasi kita harus fokus agar area yang kita pertahankan bisa lebih kecil. Ini ide yang bagus. Selanjutnya kami akan berusaha semaksimal mungkin mengatur posisi di belakang dan di kedua sisi bukit. Saat itu, hanya dibutuhkan beberapa orang untuk mengawasi bagian belakang dan samping. Kami akan fokus di depan bukit. Mata Si Tuyufan berbinar dan dia segera membuat pengaturan. Dengan waktu tersisa kurang dari 1 hari, mereka berpacu dengan waktu untuk mengatur formasi, bahkan tanpa istirahat. Satu formasi lagi dapat membantu mendukung mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Ujian di babak kedua sangat sederhana, menghadapi serangan monster yang tak ada habisnya, tim yang bertahan paling lama akan menerima hadiah paling besar. Setelah hari yang sibuk, Si Tuyufan dan yang lainnya memperluas posisinya hingga ribuan meter. Hanya bagian depan bukit yang melebar lebih kecil, tetapi juga melebar hingga lebih dari 300 meter. Tolong bersiap-siap, masing-masing tim. Dalam setengah jam, serangan monster dimulai. Gelombang pertama adalah monster di tahap awal Danyuan Realm, dan setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir. Jika Anda tidak dapat menahannya lebih lama lagi, segera menyerah, dan monster-monster itu secara alami akan menghilang. Perintah pagoda berbunyi. Si Tuyufan berkata dengan lantang berhenti menyiapkan formasi, semua orang mulai berlatih, menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik, dan bersiap menghadapi tantangan. Serangan monster dimulai. Ketiga bersaudara Huawu menatap ke belakang dan samping. Setelah formasi selesai hancur, ini akan menjadi serius, beritahu kami segera. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan 18 Arhat dibagi menjadi 3 kelompok, ditambah kami berempat, totalnya 4 kelompok, bergiliran beristirahat. Pada tahap awal, monster tidak bisa terlalu kuat, jadi mereka membagi personel menjadi beberapa subdivisi sehingga orang lain memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat. Setengah jam berlalu dengan cepat. Bum dunia berguncang, dan semua orang terkejut. Segera, monster-monster yang padat muncul di seluruh ruang tertutup. Monster-monster ini sepertinya tidak ada habisnya dan tidak mungkin dihitung. Ke-24 bukit itu berubah menjadi 24 benteng. Ke-24 benteng itu bagaikan perahu kecil di laut, yang sewaktu-waktu bisa tenggelam. Monster-monster itu semuanya berada di tahap awal alam Danyuan. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak tinggi, momentum mengumpulkan begitu banyak monster-monster masih luar biasa. Ho ho ho. Monster-monster itu terus mengaum dan mengepung perbukitan. Setiap bukit dikelilingi oleh monster-monster yang padat tanpa terlihat ujungnya. Bagaimana kita bisa menghabisi begitu banyak monster? Seru Yang Yi. Si Tuyufan berkata sambil tersenyum kita tidak perlu menghabisi monster. Itu hanya membuang-buang tenaga. Ada monster yang tak ada habisnya dan kita tidak bisa menghabisi mereka semua. Saya kira jika itu bagus, selama kita bertahan beberapa saat, monster akan menghilang secara otomatis dan kemudian turun. Gelombang monster akan muncul. Jika ini masalahnya, kami pasti bisa mempertahankannya lebih lama lagi. Yang Yi berkata dengan gembira. Jangan terlalu senang dulu. Dengan begitu banyak monster yang menyerang, aku tidak yakin berapa lama formasi itu bisa bertahan. Si Tuyufan menghela nafas. Kenapa kamu begitu peduli? Lagi pula, kita punya keuntungan, jadi jangan terlalu khawatir, kata Yang Yi sembarangan. Monster-monster itu dengan cepat terhalang dan tidak bisa bergerak maju lagi. Ho-ho monster-monster itu berteriak dan mulai menyerang formasi dengan ganas. Binatang Ibel 15 ini tidak kuat, tetapi jumlahnya lebih banyak.
Mereka menyerang formasi bersama-sama, dan formasi di sekitarnya berguncang. Wajah Situ Yufan sedikit berubah sepertinya keunggulan kita tidak akan bertahan lama. Dengan banyaknya monster yang menyerang, energi formasi akan habis dengan sangat cepat. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita semua turun dan memberikan energi pada formasi, berharap bisa menopangnya untuk sementara. Begitu formasi tidak bisa mendukungnya, segera mundur ke formasi berikutnya. Jangan melawan monster secara langsung, aktif. Situ Yufan menghela nafas. Abaikan bagian belakang dan kedua sisinya. Awasi saja ketiga Huawu bersaudara. Setiap orang akan bergiliran mengirimkan energi ke formasi di depan. Jianglong berkata ayo pergi dulu. Dia memimpin 5 orang kuat ke formasi terluar, dan terus mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi tersebut, sehingga formasi tersebut dapat bertahan lebih lama. Meskipun mereka menghabiskan banyak uang dengan melakukan ini, mereka tidak akan melawan monster dan kemungkinan terluka akan sangat berkurang. Selain itu, tes berikutnya akan bermanfaat untuk mendukung setiap formasi besar untuk jangka waktu yang lebih lama. Monster akan menjadi semakin kuat. Meskipun Situ Yufan dan yang lainnya telah mengerahkan formasi dalam jumlah besar, mereka tidak yakin berapa lama mereka dapat mempertahankannya. Boom boom, monster terus-menerus menyerang, dan formasinya bergetar dan dapat dipatahkan kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, Jianglong dan yang lainnya menyalurkan kekuatan spiritual mereka untuk menstabilkan formasi. Namun, setiap orang yang berperang merasa energi spiritual mereka terkuras dengan sangat cepat, dan habis dalam waktu kurang dari setengah jam. Cepat ganti orang, Jianglong berkata dengan keras. Saat ini, jangan pamer, konsekuensinya akan sangat serius. Fuhu dengan cepat memimpin timnya dan menggantikan Jianglong dan yang lainnya. Situ Yufan dan yang lainnya punya ide sederhana mencoba memblokir gelombang monster pertama di formasi terluar. Di depan bukit, seseorang sedang mengirimkan kekuatan spiritual. Formasi tersebut memang stabil seperti batu dan tidak pecah. Namun, tidak ada yang mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi besar di belakang dan di kedua sisi bukit. Formasi tersebut hanya bertahan selama 1/4 jam, dan setiap formasi dihancurkan. Ketiga Huawu bersaudara melaporkan situasinya satu demi satu, dan Situ Yufan mengerutkan kening dalam-dalam. Aku khawatir formasi yang kita buat tidak dapat menahan beberapa putaran serangan monster. Ujian ini terlalu menyimpang. Situ Yufan menghela nafas. Alasan utamanya adalah jumlah monsternya terlalu banyak. Jika kita tidak memiliki perlindungan formasi besar, itu akan menjadi lebih buruk dengan tenaga kita yang kecil. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan monster yang lebih kuat. Bagaimanapun, kita telah mengerahkan begitu banyak formasi besar, kita pasti akan bisa bertahan lebih lama. Mu Yingsui berkata sambil tersenyum pikirkan tentang orang kuat dari 4 makhluk abadi utama sekte. Mereka masih berjuang dengan kita sehari yang lalu, aku bertanya-tanya berapa lama posisi mereka bisa bertahan. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi tidaklah sederhana. Mereka secara alami punya cara untuk menghadapinya. Kami masih mengatur posisi kami dan mencoba bertahan lebih lama. Monster-monster itu terus menyerang dengan ganas, tetapi Situ Yufan dan yang lainnya tidak menyerah pada formasi pertama dan terus bertahan. 4 kelompok pria dan kuda bergantian berperang untuk mengirimkan kekuatan spiritual ke dalam formasi. Kekuatan binatang Ibel 15 di tahap awal alam Danyuan masih jauh tertinggal, dan mereka tidak dapat menghancurkan formasi meskipun diserang berulang kali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan binatang Ibel 15 di tahap awal alam Danyuan menyerang selama 1 jam penuh, dan kemudian tiba-tiba mereka semua menghilang. Gelombang pertama serangan monster telah berakhir, kamu punya waktu setengah jam untuk istirahat. Perintah pagoda berbunyi. Situ Yufan berkata hanya ada setengah jam, setiap orang harus meluangkan waktu untuk pulih. Formasi di belakang dan di kedua sisi bukit banyak yang hancur, dan mereka tidak punya waktu untuk merawatnya. Karena budidaya sendiri adalah kuncinya dan harus dikembalikan ke kondisi puncak dalam waktu setengah jam. Situ Yufan mengeluarkan batu spiritual tingkat menengah, dan semua orang menyerap energi spiritual dari batu spiritual tingkat menengah untuk pulih dengan sangat cepat. Ada terlalu banyak monster. Hampir setengah dari jebakan yang kita buat telah dihancurkan. Saya tidak tahu berapa banyak gelombang monster yang akan menyerang selanjutnya. Kita tidak akan bisa mempertahankannya lama jika ini terus berlanjut. Wajah Song Ke jelek. Karena mereka hanya punya waktu 1 hari untuk mengatur posisi, dan mereka diserang oleh Situ Yufan dan yang lainnya, mereka tidak berani mengerahkan seluruh tenaga untuk mengatur posisi, jadi jelas tidak ada cukup jebakan di sekitar posisi tersebut. Tuan, setelah semua jebakan dihancurkan, kita harus mundur ke puncak bukit. Dengan cara ini kita akan menghadapi monster terbatas dan kita harus mampu menahan beberapa gelombang serangan monster. Song Ke menghela nafas tentu saja aku tahu, tapi kita tidak bisa membandingkannya dengan Situ Yufan dan orang-orang itu. Mereka telah mengatur begitu banyak formasi besar, dan mereka pasti akan mendapatkan peringkat yang lebih baik. Benar-benar keji. Tidak,
Kita tidak boleh membiarkannya mereka menggunakan pil. Keluarkan pagodanya. Situasi kuil Yanyang, suku Serigala Serakah, dan Sekte Tianji serupa. Tim paling elit mereka ditahan oleh Situ Yufan dan yang lainnya selama lebih dari 1 hari jelas tidak dipersiapkan dengan baik. Sebagai perbandingan, situasi 5 sekte abadi lainnya jauh lebih baik. Masing-masing dari 9 sekte abadi memiliki 2 tim, satu adalah kekuatan utama absolut, dan yang lainnya jauh lebih lemah. Tim utama harus berjuang untuk mendapatkan 10 hadiah teratas. Kekuatan utama dari 4 sekte abadi utama, yang dipimpin oleh Sekte Tianji, telah habis, dan waktu tidak mencukupi. Wajah Xuan Ye muram. Situ Yufan dan yang lainnya sengaja menunda kami dan menunda waktu kami untuk mengatur posisi. Tujuan mereka tercapai. Dilihat dari formasi besar yang mereka buat, tempat pertama kemungkinan besar akan diambil alih oleh mereka. Saudara senior Xuan Ye, hadiah untuk tempat pertama harus sangat murah hati. Situ Yufan dan yang lainnya tidak boleh membawa mereka keluar dari pagoda, jika tidak, kuil Shaolin akan benar-benar mendapatkan kembali kejayaannya. Saya berharap monster dapat mematahkan formasi yang telah dibuat oleh Situ Yufan dan lainnya. Maka akan mudah bagi kita untuk merebut posisi tersebut. Mudah-mudahan kita harus bertahan lebih lama, sehingga Situ Yufan dan yang lainnya tidak bisa meremehkannya, dan kerusakan formasi akan lebih serius. Xuan Ye menghela nafas. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan gelombang monster kedua muncul. Monster gelombang kedua semuanya berada di tahap tengah alam Danyuan, dan mereka juga padat. Namun, jumlah monster di gelombang kedua sedikit lebih kecil, meski tidak terlihat jelas, Anda masih bisa melihatnya jika diperhatikan lebih dekat. Masuk ke dalam formasi dan keluarlah sekuat tenaga, kata Situ Yufan lantang. Jianglong memimpin tim untuk masuk lebih dulu, tetapi mereka masih harus bergantian bertahan. Monster di tahap tengah alam Danyuan jauh lebih kuat daripada monster kuat di tahap awal alam Danyuan. Selain itu, ada banyak dari mereka. Mereka menyerang formasi pada saat yang sama. Tidak lama kemudian, Jianglong berteriak, saudara Situ, kami tidak dapat menahannya lagi. Pengganti. Mereka bergilir dari satu kelompok ke kelompok lain, tetapi mereka tidak dapat bertahan lama sebelum energi spiritual mereka habis. Bahkan jika mereka berempat, Situ Yufan, turun ke lapangan secara langsung, kekuatan spiritual mereka dengan cepat habis dan mereka harus mundur dari formasi. Tidak ada yang mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi besar di belakang dan di kedua sisi bukit. Ketika monster menghilang di tengah alam Danyuan, hampir 20 formasi besar hancur. Untungnya, kami telah mengerahkan banyak formasi, jika tidak, kami tidak tahu apakah kami dapat mendukung monster di alam Yuan Bumi. Situ Yufan menghela nafas. Ujian di pagoda itu sangat menyimpang hingga membuat orang gila. Serangan monster putaran kedua telah berakhir, dan banyak pembudidaya biasa yang kuat sudah berada dalam kekacauan, dan tidak jauh dari mengakui kekalahan. Bahkan tim dari 9 sekte abadi pada dasarnya telah menghancurkan semua jebakan yang telah mereka buat. Mereka mundur ke puncak gunung dan bersiap untuk melawan monster sampai akhir. Sebagai perbandingan, Situ Yufan dan yang lainnya berada dalam situasi terbaik, dan hanya sebagian kecil dari formasi di sekitar kawasan pegunungan yang hancur. Tentu saja, saat monster menjadi semakin kuat, formasi besar itu tidak akan mampu bertahan lama. Di tahap tengah alam Danyuan, monster menghilang dan mereka juga memiliki waktu setengah jam untuk beristirahat. Situ Yufan tidak punya waktu untuk membentuk formasi besar, jadi dia buru-buru memulihkan kekuatannya. Tidak ada seorang pun dalam formasi yang memberikan kekuatan spiritual, sehingga tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, bakat adalah kuncinya. Masalah terbesar bagi Situ Yufan dan yang lainnya adalah jumlah orangnya terlalu sedikit. Ujian sebenarnya belum dimulai, dan monster gelombang ketiga akan segera muncul. Monster gelombang ketiga berada di alam Danyuan akhir, dan momentum mereka bahkan lebih mencengangkan. Namun, sekilas, jumlah monster di alam Danyuan akhir telah berkurang secara signifikan. Hanya saja dibandingkan tahap awal dan tengah alam Danyuan, jumlah monsternya sudah berkurang, namun dibandingkan dengan pembudidaya manusia, jumlah monsternya masih mencengangkan, setidaknya puluhan bahkan ratusan kali lipat dari pembudidaya manusia. Dalam sekejap, posisi Situ Yufan dan timnya dikepung oleh monster, dan monster tersebut melancarkan serangan yang dahsyat. Situ Yufan berkata, 18 Arhat, kalian semua berperang bersama. 3 bersaudara Huawu akan bergabung dengan kami berempat dalam 2 kelompok. Oke, ini akan membuatnya lebih mudah. Jianglong tersenyum. 18 Arhat memasuki formasi terlebih dahulu dan mengirimkan kekuatan spiritual ke dalam formasi. Memang lebih mudah untuk pergi keluar bersama dengan 18 orang. Namun, mereka tidak bisa lagi bersantai dalam waktu dekat, karena serangan monster di alam Danyuan akhir terlalu ganas, dan formasi terus bergetar hebat dan berada di ambang kehancuran. Tunggu, kamu harus bertahan. Jianglong meraung.
Dalam waktu kurang dari setengah jam, 18 arahat tidak tahan lagi. 7 orang dari situ Yufan maju untuk mengambil alih, memungkinkan 18 arahat pergi ke formasi berikutnya untuk berlatih dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Jumlah mereka terlalu sedikit dan kegigihan mereka bahkan lebih pendek. Segera, situ Yufan harus memberi perintah tinggalkan formasi ini dan mundur ke formasi berikutnya. Energi formasi itu sendiri dikonsumsi seluruhnya oleh situ Yufan dan yang lainnya, yang menghabiskan terlalu banyak. Setelah situ Yufan dan yang lainnya dievakuasi, formasi tersebut langsung hancur. Bum-bum, monster-monster ini terlalu ganas. Yang Yi menghela nafas. Situ Yufan berkata 18 arhat belum pulih sepenuhnya. Kami telah berjuang cukup lama, tetapi jika tidak berhasil, kami harus meninggalkan formasi ini. Oke, mari kita beri waktu istirahat lebih banyak kepada 18 arhat. Yang Yi mengangguk. Mereka tidak mengganggu latihan 18 arahat, dan ketujuh dari mereka mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi pada saat yang bersamaan. Formasi tersebut dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya, dan batu spiritual digunakan saat menyiapkan formasi. Jadi pada awalnya, situ Yufan dan yang lainnya hanya perlu mentransfer sedikit kekuatan spiritual untuk menstabilkan formasi. Bum-bum serangan sengit monster-monster itu dimulai. Setelah beberapa menit, energi dari formasi itu sendiri habis, bergantung sepenuhnya pada kekuatan spiritual yang diberikan oleh situ Yufan dan mereka berempat. Meski situ Yufan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga, formasinya masih bergetar hebat. 18 arhat semuanya telah menyelesaikan pelatihan mereka, dan Jianglong bertanya, "Saudara situ, apakah Anda ingin kami mengambil alih dan menggantikan Anda? Pergilah ke formasi berikutnya dan bersiaplah. Jika kita bertahan sebentar, kita akan mundur ke formasi berikutnya." Formasi tersebut sudah tidak memiliki energi, jadi tidak perlu membuang lebih banyak tenaga di sini. Untuk menghemat tenaga, mereka harus meninggalkan formasi besar. Dengan cara ini, situ Yufan dan yang lainnya menyerahkan 4 formasi besar satu demi satu, dan akhirnya berhasil bertahan sampai monster-monster tersebut menghilang di alam danyuan akhir. Yang Yi menghela nafas, "Saya sangat lelah. Selanjutnya, monster di puncak alam danyuan akan menyerang. Saya khawatir kita harus melepaskan lebih banyak formasi. Kami telah menyiapkan formasi yang cukup besar, dan dengan formasi besar ini kami seharusnya bisa memblokir monster di tahap awal alam Yuan Bumi. Mungkin kami bisa mendapatkan tempat pertama tanpa tangan kami sendiri. Monsternya tidak normal, ini merupakan kabar baik bagi mereka, karena kemungkinan besar tim lain akan tersingkir lebih awal, sehingga diharapkan bisa meraih juara pertama. Kelompok monster ketiga belum menghilang, dan tim sementara yang dibentuk oleh pembudidaya biasa yang kuat pada dasarnya telah gagal. Namun, mereka tetap tinggal di pagoda, menunggu hasilnya dan menerima hadiahnya. Setelah mendapat hadiah, mereka belum bisa pergi, mungkin ada tim yang akan merebut wilayah mereka. Hanya setelah mengalami perebutan posisi, tidak peduli menang atau kalah, barulah mereka dapat memilih untuk keluar. Ada situasi lain di mana Anda dapat meninggalkan pagoda. Jika tidak ada yang datang untuk mengambil posisi selama 2 jam setelah tahap kedua, Anda dapat langsung keluar. Hal ini berlaku untuk semua tim, tidak ada tim yang terkecuali. Pada tahap ini, saya tidak tahu apakah akan ada tes tahap ketiga. Semua orang berharap berhasil mendapatkan hadiah tahap kedua dan kemudian meninggalkan pagoda. Terutama para kultivator biasa yang kuat, selama mereka memanen pil bumi, mereka tidak akan merasa kecewa. Tim dari 9 sekte abadi masih lebih kuat, dan ke-18 tim maju, menunggu monster gelombang keempat muncul. Namun, ketika gelombang monster ketiga dimulai, mereka sudah mulai bertarung satu lawan satu dengan monster tersebut, dan cedera tidak dapat dihindari. Banyak dari mereka bahkan kehilangan kemampuan bertarungnya dan harus pergi ke puncak gunung untuk bersembunyi dan saksikan rekan mereka terus tampil. Di antara tim-tim ini, yang terburuk adalah tim yang dipimpin oleh Huo Xie. Personel mereka awalnya tidak seimbang, tetapi situ Yufan dan yang lainnya menghabisi banyak dari mereka, dan mereka bahkan kekurangan tenaga. Setelah 3 gelombang monster berakhir, hampir semua orang di Huo Xie dan lainnya terluka, dan setengah dari mereka kehilangan efektivitas tempurnya. Ini dia, gelombang monster keempat akan datang. Yang Yi berkata dengan keras. Mereka hampir beristirahat dan menunggu monster gelombang keempat tiba. Monster-monster di puncak alam danyuan muncul, dan jumlahnya sangat berkurang. Namun, begitu banyak monster yang dibagi menjadi 19 posisi, dan setiap posisi masih dikelilingi oleh monster. Pertarungan di 5 posisi telah berakhir, dan monster tidak akan lewat. Faktanya, terdapat terlalu banyak monster, dan banyak monster yang tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, tekanan yang dibawa oleh monster alam puncak danyuan terhadap pembudidaya manusia telah meningkat pesat. Momentumnya saja sudah membuat orang terengah-engah. Terlalu kuat. Kapten, bisakah kita bertahan sampai gelombang monster berikutnya?
Huo Xie tampak jelek dan berkata dengan suara yang dalam tidak peduli berapa lama pun, cobalah bertahan selama mungkin. Ya, Kapten. Orang-orang di bawah Huo Xie semuanya sedih dan tidak memiliki semangat juang sama sekali. Tim yang dipimpin oleh Xuan Ye telah mundur ke puncak bukit, sehingga jangkauan pertahanan mereka jauh lebih kecil. Ia membagi anak buahnya menjadi dua tim dan bergantian beristirahat agar bisa bertahan lebih lama. Dia sekarang menyesal bahwa dia seharusnya tidak terlibat dengan Situ Yufan dan yang lainnya begitu lama. Mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengatur posisi mereka, dan setidaknya mereka dapat dengan mudah menghadapi monster alam puncak Danyuan. Sekarang tidak apa-apa, mereka harus mulai bertarung dengan monster di puncak alam Danyuan. Situasi Songke bahkan lebih buruk lagi, karena mereka hanya memiliki sekitar 30 orang kuat yang tersisa, dan mereka mundur ke puncak bukit dan dibagi menjadi dua tim. Setiap tim hanya memiliki lebih dari 10 orang, yang merupakan tekanan yang besar. Melihat monster-monster itu perlahan-lahan berkerumun ke puncak bukit, kesombongan orang-orang kuat di Istana Song menghilang, dan mereka semua tampak sangat gugup. Tuan, jika kita dikalahkan oleh monster-monster ini, apakah kita bisa masuk peringkat 10 besar? Seorang pria kuat mau tidak mau bertanya. Ekspresi Songke berubah beberapa kali dan dia berkata, mari kita tunggu dulu lalu bicara. Dia sangat membenci Situ Yufan dan yang lainnya sehingga dia ingin memakan daging dan meminum darah mereka. Situ Yufan, tunggu saja, aku pasti akan menghabisimu. Akridin, siapa yang memarahiku? Situ Yufan mengusap hidungnya. Pasti musuh kita yang sangat menderita sekarang, jadi mereka masih membenci kita di dalam hati mereka, kata Yang Yi sambil tersenyum. Biarkan mereka pergi. Situ Yufan berkata dengan tenang, kalian semua bergiliran berperang dan memberikan kekuatan spiritual ke dalam formasi. Saya ingin memperhatikan bagian belakang dan sisi bukit dan mencoba mendukungnya untuk sementara waktu. Situ Yufan pergi dengan damai, dan Yang Yi segera membuat pengaturan. Mari kita membagi tangan kita secara merata agar kita dapat menopangnya lebih lama. Oke, Jianglong segera mengalokasikan sebagian tenaganya untuk membentuk tim dengan Yang Yi dan yang lainnya. Situ Yufan mencapai puncak bukit, mengaktifkan ruang kesadarannya, dan mulai memeriksa situasi sekitarnya. Dengan jangkauan ruang kesadaran saat ini, ia dapat dengan mudah menutupi seluruh posisi. Dia menemukan bahwa formasi di kedua sisi dan belakang hampir hancur, dan monster puncak alam Danyuan perlahan mendekati perbukitan. Masih banyak formasi besar di atas bukit. Gelombang monster ini seharusnya tidak mampu menduduki bukit itu. Situ Yufan diam-diam menghitung. Saya masih harus mengambil tindakan untuk menahan monster-monster itu dan mencegah mereka menerobos formasi dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah mengambil keputusan, Situ Yufan segera berangkat dan mencapai kaki gunung. Dia mengeluarkan bongkahan besi itu, mengarahkannya ke monster di luar, dan mulai menembak tanpa pandang bulu. Tai Liao masih memiliki efek tertentu terhadap monster di puncak alam Danyuan. Ketika monster tersebut diserang, mereka segera mencari musuh kemana-mana dan menjadi berantakan, dan momentum penghancuran formasi untuk sementara melambat. Situ Yufan menjadi sibuk, dan monster dari tiga arah perlu diganggu. Dia mencapai sisi kanan bukit, belakang, dan kiri lagi. Kemanapun dia pergi, dia akan menyerang monster dengan simpul besi selama 2 atau 3 putaran, menyebabkan monster tersebut kebingungan dan segera pergi ke tempat berikutnya. Dengan Situ Yufan menahan monster, kecepatan monster menerobos formasi menjadi sangat berkurang. Faktanya, sejak lama para monster mencari musuh untuk menyerang mereka. Hanya beberapa monster yang menyerang formasi tersebut, sehingga formasi tersebut terselamatkan. Meskipun Tai Giaoda tidak membutuhkan Situ Yufan untuk mengeluarkan energi spiritual apapun, dia tetap menghabiskan banyak energi dengan berlari terus-menerus. Dibandingkan dengan Situ Yufan, Yang Yi dan yang lainnya bekerja lebih keras. Mereka terus mengirimkan kekuatan spiritual ke dalam formasi, yang menghabiskan terlalu banyak. Segera, mereka harus meninggalkan formasi dan pindah ke formasi berikutnya untuk menjaganya. Monster di puncak alam Danyuan jauh lebih kuat daripada monster di tahap akhir alam Danyuan, dan mereka dapat menembus formasi lebih cepat. Melihat formasi dihancurkan satu demi satu, Yang Yi dan yang lainnya hanya bisa menjadi cemas. Di belakang gunung dan di kedua sisi, Situ Yufan masih tidak dapat melakukan apapun sendirian. Seiring berjalannya waktu, kecepatannya melambat, dan monster juga bereaksi perlahan dan terus menghancurkan formasi. Baru setengah jam berlalu, dan monster sudah mendekati bukit dan mulai menyerang formasi di atas bukit. Situ Yufan tidak terus mengganggu, melainkan sampai di depan bukit. Jangan khawatir tentang formasi besar itu. Monster sudah berkerumun menuju perbukitan. Ayo kita semua mundur ke perbukitan. Suaranya begitu keras hingga mengejutkan Yang Yi dan yang lainnya, terutama karena beritanya sangat mengejutkan. Situ Yufan, berapa lama kita bisa bertahan jika kita mundur ke bukit? Yang Yi bertanya. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu,
lakukan saja selangkah demi selangkah. Mereka segera mengungsi dan kembali ke perbukitan. Bukitnya tidak besar, sehingga di dasar bukit pun terdapat formasi besar yang menutupi 4 penjuru. Situ Yufan dan yang lainnya memasuki formasi dan segera mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi untuk menstabilkannya. Situ Yufan melepaskan tangannya dan terus menyerang monster itu dengan simpul besi, mengalihkan perhatian monster itu, sehingga tekanan pada Yang Yi dan yang lainnya berkurang banyak. Situ Yufan, kenapa kita tidak keluar juga untuk mengganggu monster? Dengan cara ini kita tidak perlu meninggalkan formasi. Ya, kamu masih bisa diasah dengan cara ini. Jika kamu kelelahan, kamu bisa segera mundur dari formasi untuk berlatih dan mendapatkan kembali kekuatanmu. Sejauh ini, belum ada yang punya peluang untuk bertarung. Faktanya, pagoda tersebut bukan hanya untuk mendapatkan obat mujarab saja, namun kesempatan untuk bertarung juga jarang terjadi. Monster yang tak ada habisnya adalah target terbaik untuk pelatihan. Yang Yi dan yang lainnya mendiskusikannya dan membagi kelompok beranggotakan 6 orang menjadi 4 kelompok, kecuali Situ Yufan. Setiap kali sekelompok orang kuat dikirim untuk melawan monster di luar, satu kelompok dibiarkan mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi kapan saja, sementara kelompok lainnya dilatih untuk memulihkan budidaya mereka. Pengaturan ini cukup masuk akal. Dengan begitu, ke-6 orang kuat tersebut bisa menampung banyak monster tidak perlu berlarian dan hanya perlu menjaga 2 posisi. 18 arhat semuanya memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan mereka, dan mereka semua sangat bersemangat dan antusias melawan monster. Bunuh! Teriak Yang Yi sambil melawan monster itu. Mereka tidak membentuk formasi, mereka semua bertarung secara mandiri, sehingga mereka dapat mencapai tujuan untuk menempa diri mereka sendiri. Dengan kekuatan mereka dapat menanganinya dengan mudah bahkan ketika menghadapi beberapa monster-monster dengan tingkat budidaya puncak di alam Danyuan. Namun seiring berjalannya waktu, konsumsinya pasti akan sangat besar, dan saya harus kembali ke formasi untuk memulihkan kultivasi saya. Sebaliknya, mereka yang menyampaikan kekuatan spiritual ke dalam formasi adalah yang paling santai. Monster-monster itu hanya fokus bertarung dengan semua orang, dan hanya sedikit monster yang akan menyerang formasi. Jumlah monster yang menyerang formasi terlalu sedikit. Formasi tersebut dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk mempertahankan kekuatannya, dan mereka tidak perlu mengirimkan energi spiritual sama sekali. 1 jam berlalu dengan cepat, dan binatang Ibel 15 di puncak alam Danyuan tiba-tiba menghilang, meninggalkan Yang Yi dan yang lainnya masih belum selesai. Mengapa monster itu menghilang? Jianglong menghela nafas. Ya, aku belum merasa muak, kata Yang Yi. Situ Yufan tersenyum dan berkata manfaatkan waktu untuk berlatih, pertempuran tersulit berikutnya akan datang. Formasi besar di dasar bukit tidak rusak, yang merupakan kabar baik bagi mereka. Situ Yufan sangat santai karena dia lebih percaya diri dalam mempertahankan posisinya. Setidaknya ada harapan bagi mereka untuk menahan gelombang monster berikutnya. Mu Yingsui berkata, tahukah Anda berapa banyak tim tersisa yang belum menyerah? Berapa banyak tim dari 4 sekte utama abadi? Berdasarkan tebakanku, tim utama dari 5 sekte abadi lainnya mungkin belum menyerah. Nah, 4 sekte abadi, bahkan mungkin tim utama sudah menyerah. Haha, Yang Yi tertawa terbahak-bahak. Tim utama dari 4 sekte besar abadi menderita kerugian besar, dan dengan terlalu sedikit waktu untuk mengatur posisi mereka, situasinya pasti sangat buruk. Situ Yufan berkata setelah 4 sekte besar abadi, yang dipimpin oleh sekte Tianji, tidak berperingkat tinggi, mereka pasti akan memanfaatkan kita. Formasi kita pasti akan hilang saat itu, dan pertempuran yang sulit tidak bisa dihindari. Mengapa kita takut pada mereka? Dengan kekuatan kita seharusnya mampu mempertahankan posisi kita melawan tim yang tidak lengkap dari 4 sekte besar abadi. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah menerima beberapa putaran tantangan. Selama kita memenangkan 1 putaran, kita akan dapat memanen lebih banyak pil obat. Yang Yi yakin. Mudah-mudahan, saya juga berpikir mereka akan mengirimkan lebih banyak ramuan kepada kita. Dengan ramuan ini, kuil Shaolin kita dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat, dan kita juga dapat merekrut lebih banyak orang kuat di alam Yuan Bumi. Selama kita punya cukup obat mujarab, kita mungkin berharap menjadi kuat di alam Tianyuan, kata Hua Wu. Di masa lalu, pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan berada di luar jangkauan mereka. Hanya 9 sekte abadi yang memiliki pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan, dan hanya ada sedikit di dunia luar. Hua Wu, jangan khawatir, selama masih ada secercah harapan, aku akan membantumu menerobos ke alam Tianyuan dengan cara apapun. Situ Yufan berbicara. Yang Yi mengangguk dan berkata, ya, selama ada orang kuat di alam Tianyuan, kekuatan kuil Shaolin kita akan meningkat pesat. Ketiga bersaudara Hua Wu sangat senang melihat kedua tetua telah berbicara. Kita harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi kita dan berusaha untuk menjadi orang kuat di alam Tianyuan secepat mungkin. Di antara kami,
Hua Wu paling dekat dengan alam Tianyuan, jadi kami semua berharap Anda bisa menjadi orang pertama yang kuat di alam Tianyuan dan menjadi tanda baru kuil Shaolin kami. Selama Anda menunjukkan tanda ini, saya percaya bahwa di antara para kultivator biasa terkuat di dunia, para kultivator terkuat di alam Yuan Bumi akan memperhatikan dan bergabung dengan kami, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Masih banyak pembudidaya lepas yang kuat di alam Yuan Bumi di Laut Cina Selatan, tetapi mereka jarang melakukan kontak dengan pedalaman, jadi mungkin sulit mendapatkan berita. Tidak masalah, karena mereka tidak mau datang ke pedalaman, kita bisa pergi ke Laut Cina Selatan. Selama kita bisa merekrut orang-orang kuat, perjalanan ke Laut Cina Selatan tidak sia-sia, kata Yang Yi. Hua Wu berkata kami mengenal banyak tokoh kuat di antara para kultivator biasa, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk merekrut mereka ke kuil Shaolin ketika saatnya tiba. Jika mendapatkan keuntungan tentunya harus berusaha semaksimal mungkin. Kakak senior Suanye, lebih dari separuh anggota sekte kita telah terluka. Berikutnya adalah monster-monster di tahap awal alam Yuan Bumi. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Suan Ye berkata dengan suara yang dalam berusahalah yang terbaik dan bertahanlah sebentar lagi. Jangan mempermalukan sekte Tianji. Kakak senior Suan Ye, tahap kedua telah selesai, apakah Anda punya pemikiran? Merampok Situ Yufan dan yang lainnya. Dilihat dari formasi besar yang mereka buat, peringkat mereka di tahap kedua tidak akan rendah, dan hadiahnya pasti akan banyak pil. Kakak senior Suan Ye, jika kita memiliki rencana seperti itu, maka kita harus menjaga kekuatan kita di masa depan. Jika terlalu banyak orang yang terluka, akan sulit untuk merebut posisi Situ Yufan, kata Suan Hong. Oke, pertahankan kekuatanmu dan gunakan seluruh kekuatanmu untuk merebut posisi Situ Yufan. Suan Ye membuat keputusan. Tuan, apakah Anda punya rencana? Semua orang berkuasa di Istana Song tampak khawatir. Banyak dari mereka yang terluka, dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan dari serangan monster berikutnya. Song Ke berkata dengan suara yang dalam, saya ingin menghemat energi kita dan merebut posisi Situ Yufan. Tetapi orang-orang kuat dari Sekte Tianji pasti memiliki rencana yang sama, jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk bertahan sebentar dan mencoba untuk bertahan, mendapatkan posisi yang lebih baik penghargaan. Jika orang-orang dari Tianjimen gagal merebutnya, bukankah kesempatan kita ada di sini? Song Ke berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya Situ Yufan, jika saya memenangkan tantangan, saya pasti akan meninggalkan pagoda dan pergi sejauh yang saya bisa. Kami tidak memiliki peluang. Waktu berlalu dengan tenang, dan gelombang monster kelima datang. Monster-monster di tahap awal alam Yuan lokal muncul di pandangan semua orang, dan banyak orang berseru. Ada begitu banyak binatang Ibel 15 di tahap awal alam Yuan Bumi, bagaimana kita bisa membuat orang tetap hidup? Sudah berakhir. Aku khawatir kita tidak bisa menghentikan gelombang monster ini. Situ Yufan dan yang lainnya merasa sedikit mati rasa saat melihat monster itu. Monster gelombang kelima jauh lebih kecil dari gelombang keempat, tetapi dibandingkan dengan jumlah pembudidaya manusia, jumlahnya masih jauh lebih banyak. Situ Yufan melihat sekeliling dan melihat bahwa ada hampir 200 monster alam Yuan Bumi tahap awal yang mengelilingi posisi mereka, yang jumlahnya sekitar 8 kali lipat dari jumlah mereka. Ada begitu banyak binatang Ibel 15 di tahap awal alam Yuan Bumi yang mengepung formasi. Saya tidak tahu berapa lama formasi tersebut bisa bertahan. Situ Yufan berkata dengan lantang, semua orang sudah di tempat, kita harus menunda lebih lama. Yang Yi berkata kita harus mengirim beberapa orang keluar dari formasi untuk mengganggu monster sehingga mereka tidak dapat menyerang formasi kita dengan seluruh kekuatan mereka. Hati-hati, Situ Yufan memperingatkan. Tentu saja, Situ Yufan juga tetap berada di luar, mengganggu monster dengan simpul besi dan mendesak gunting naga perak untuk menyerang dengan ganas. Dia memiliki setidaknya 10 monster yang terjerat sendirian, dan jumlah monster yang menyerang formasi lebih sedikit. Yang Yi dan yang lainnya membagi separuh personel mereka untuk mempertahankan formasi, dan separuh lainnya pergi bertarung dengan monster. Mereka tidak bergabung, tetapi bekerja sendiri untuk mengasah diri. Monster-monster ini jauh lebih kuat daripada gelombang keempat. Masing-masing dari mereka dapat melibatkan paling banyak 2 monster, dan monster yang tersisa bergegas menuju formasi dan mulai menyerang dengan ganas. Monster-monster tersebut tidak memiliki kecerdasan, karena mereka diubahkan oleh kekuatan spiritual, namun mereka mendapat perintah yaitu bergegas ke atas bukit. Mereka yang menghalangi kemajuan mereka adalah musuh mereka. Mereka yang tetap berada dalam formasi merasakannya dengan sangat jelas. Selama gelombang keempat monster, beberapa orang berada di luar untuk menarik perhatian monster. Meskipun monster gelombang kelima jauh lebih kecil, tekanan yang ditimbulkannya menjadi 2 kali lipat. Mereka terus mengirimkan kekuatan spiritual ke dalam formasi, tetapi formasi tersebut masih bergetar hebat dan dalam bahaya. Situ Yufan segera menyadari bahwa situasi formasi tidak baik, dan berteriak dengan keras, mundur, mundur ke dalam formasi. Ketika semua orang mundur ke dalam formasi,
Situ Yufan dengan cepat memerintahkan pergi ke formasi berikutnya. Mereka harus meninggalkan formasi besar karena energi dari formasi itu sendiri telah habis. Jika mereka terus bertahan, itu hanya akan menghabiskan energi spiritual semua orang. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka melepaskan formasi. Mereka semua sangat bersih dan rapi, dan mereka memasuki formasi berikutnya setelah beberapa saat. Formasi sebelumnya tidak memiliki siapapun yang memberikan kekuatan spiritual, dan langsung dihancurkan oleh monster itu. Monster itu terus bergerak maju hingga dicegat oleh formasi besar. Monster-monster itu terlalu kuat di tahap awal alam Yuan Bumi. Aku khawatir strategi sebelumnya tidak akan berhasil. Kita harus menemukan cara untuk melakukan perubahan. Situ Yufan, apakah kamu punya ide bagus? Yang Yi bertanya. Situ Yufan berkata semua orang mengendarai naga terbang, menggunakan harta misterius untuk menyerang monster, dan mengabaikan formasi besar. Mungkin kita bisa bertahan lebih lama. Oke, kata Jianglong bersemangat. Mereka bergiliran melecehkan para monster, dan hal ini sama sekali tidak memuaskan. Metode Situ Yufan sejalan dengan selera Jianglong, dan dia akhirnya bisa bertarung besar. 18 arhat semuanya memiliki partner monster, dan partner monster mereka adalah naga terbang. Meskipun, monster-monster pendamping mereka baru mencapai alam Danyuan, dan dibandingkan dengan budidaya mereka, mereka memang terlalu lemah. Bagaimanapun juga, naga terbang adalah naga terbang. Ia sangat besar dan bisa terbang, itulah kelebihannya. Tidak masalah jika monster pendamping Situ Yufan, Yang Yi, dan Mu Yingsue tidak bisa terbang. Tidak masalah jika seekor naga terbang bersama 10 orang. Semua naga terbang berada di ruang kesadaran dan dilepaskan oleh Situ Yufan. Mu Yingsue dan Yulong menunggangi punggung monster pendamping Yulong, Cai Feng, Situ Yufan menunggangi naga terbang bersama Jianglong, dan Yang Yi menunggangi Fu Hu. Mereka bergegas keluar dari formasi bersama-sama, dan harta kekaisaran melancarkan serangan sengit terhadap monster itu. Tak satu pun dari monster itu bisa terbang, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Naga terbang itu terbang sangat tinggi, dan serangan spiritual monster itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Mereka semua dimobilisasi untuk menarik lebih banyak monster, sehingga lebih sedikit monster yang menyerang formasi, dan formasi bisa bertahan lebih lama. Tentu saja, Situ Yufan dan yang lainnya terus menyerang dengan senjata tingkat Xuan, yang menghabiskan banyak uang. Untungnya, mereka tidak dalam bahaya. Begitu mereka mengkonsumsi terlalu banyak, mereka akan segera berhenti menyerang dan menggunakan batu roh untuk memulihkan budidaya mereka. Formasinya dihancurkan satu persatu, dan monster dengan cepat mencapai lereng gunung. Namun hasilnya jauh lebih baik dari perkiraan Situ Yufan dan yang lainnya, karena 1 jam akan segera berlalu. Awalnya, mereka mengira gelombang monster kelima akan mendorong mereka ke puncak gunung. Setelah mereka mengubah strategi, situasinya menjadi jauh lebih baik. Tidak lama setelah monster gelombang kelima muncul, banyak tim dari 9 sekte abadi mulai menyerah. Mereka telah lama dipaksa ke puncak bukit, dan banyak orang yang terluka, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan. Hanya setengah jam sejak gelombang monster kelima muncul, dan tim yang lebih lemah dari beberapa sekte besar abadi telah menyerah. Di antara mereka, tim yang dipimpin oleh Huo Xie adalah yang pertama menyerah. Xuan Ye dan yang lainnya awalnya ingin bertahan sampai gelombang monster ini menghilang, tetapi tenaga mereka terlalu sedikit dan mereka memiliki rencana jangka panjang, jadi mereka akhirnya memilih untuk menyerah. Mereka menjadi tim pertama dari 9 tim tuan rumah 9 sekte abadi yang menyerah, dan langsung turun ke peringkat 10 karena masih ada 9 tim yang belum menyerah. Selanjutnya, tim tuan rumah Istana Pangeran Song, yang timnya tidak lengkap, harus mengakui kekalahan. Meskipun mereka tidak mau mengakui kekalahan, mereka hanya memiliki beberapa orang dengan kemampuan bertarung, dan mereka tidak dapat menahan serangan sengit dari pihak Istana Pangeran Song, monster. Pada saat monster gelombang kelima menghilang, tim utama suku Serigala Serakah dan Kuil Yanyang juga menyerah. Mereka tidak dapat bertahan dari monster gelombang kelima karena mereka memiliki terlalu sedikit waktu untuk mengatur posisi, persiapan yang tidak memadai, dan kehilangan personel. Selain itu, tim tuan rumah dari 5 sekte besar abadi masih bertahan, karena sebagian besar dari mereka cedera, tetapi mereka dapat melanjutkan. Mungkin mereka akan segera menyerah setelah monster gelombang ke-6 muncul, tapi peringkat mereka sudah berada di 6 besar. Masih ada 6 tim tersisa. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir akan segera ditentukan. Tampaknya masih banyak tim yang belum gagal. Saya khawatir peringkat suku Serigala Serakah kita tidak akan tinggi kali ini. Tuo Bayun menghela nafas, kami membuang terlalu banyak waktu dan kurang persiapan, dan hasilnya ditentukan lebih awal. Ini semua salah Situ Yufan dan orang-orang itu telah banyak merugikan kita. Di akhir etapa kedua, kami masih punya peluang. Sekarang semua orang meluangkan waktu untuk istirahat dan memulihkan diri. Jika ada kesempatan, kami akan merebut posisi Situ Yufan. Kalaupun Situ Yufan dan yang lainnya meraih juara pertama,
Selama saat kita merebut posisi itu, ramuan itu masih menjadi milik kita, kata Tuo Baiyun dingin. Tuan muda sangat bijaksana, tetapi Sekte Tianji, Istana Pangeran Song, dan Kuil Yan yang juga pasti berkomplot melawan Situ Yufan dan yang lainnya. Saya yakin Situ Yufan dan yang lainnya tidak akan dikalahkan dengan mudah. Mungkin mereka akan menerima tantangan satu demi satu. Tuo Baiyun menunjukkan senyuman licik. Gelombang monster kelima telah menghilang. Saya tidak tahu berapa banyak tim yang masih bertahan. Kami telah mengakhiri tantangan lebih awal dan meluangkan waktu untuk menyembuhkan. Kakak senior Xuan Ye, menilai dari situasi saat ini, Situ Yufan dan yang lainnya pasti belum menyerah. Tidak diketahui apakah mereka akan mendapatkan tempat pertama. Tidak masalah jika mereka mendapat tempat pertama, itu hanya akan memberi kita keuntungan, kata Xuan Ye dengan wajah muram. Xuan King Xuan berkata kakak senior Xuan Ye, apakah Anda benar-benar yakin? Situ Yufan dan yang lainnya hanya memiliki 25 orang. Semakin lama mereka bertahan, semakin banyak orang yang terluka. Dan kami sudah memulai penyembuhan terlebih dahulu. Saat itu, kami akan menang dengan lebih dari sedikit. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat merebut posisi itu. Xuan Ye berkata dengan suara yang dalam. Saya berharap tim yang tersisa tidak menyerah begitu saja dan tidak membiarkan Situ Yufan dan yang lainnya dengan mudah memenangkan tempat pertama, kata Xuan Hong. Tim-tim yang menyerah menunggu hasil akhir di posisinya masing-masing, namun ketika hasilnya tidak keluar, mereka pun was-was. Terutama para kultivator biasa yang kuat, mereka semua gelisah, takut seseorang akan merebut posisi mereka. Dibandingkan dengan tim dari 9 sekte abadi, tim kultivator biasa yang kuat pada dasarnya melakukan improvisasi, dan kekuatan mereka jauh berbeda. Peringkat mereka relatif rendah, jadi saya yakin hadiahnya tidak akan terlalu banyak. Jika mereka kehilangan setengahnya lagi, mereka mungkin tidak akan mendapatkan poin yang cukup. Kenyataannya kejam. Para kultivator biasa yang kuat itu sangat gembira saat pertama kali mengetahui tentang tempat lahirnya pagoda tersebut. Mereka sudah menderita kerugian besar sebelum memasuki pagoda. Setelah akhirnya memasuki pagoda, setelah banyak kerja keras, Anda mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Memikirkan hal ini, semua kultivator biasa yang kuat tampak jelek dan merasa sangat gugup. Saya harap tidak ada tim yang datang untuk merebut posisi kami dan memberi kami sedikit hasil panen. Gelombang ke-6 monster muncul, dan jumlahnya jauh lebih kecil. Monsternya jarang, tapi momentumnya luar biasa. Ada 6 tim tersisa, dan posisi yang dijaga oleh masing-masing tim dikelilingi oleh hampir 100 monster di tahap tengah alam elemen tanah. Monster itu meraung lagi dan bergegas menuju puncak gunung. Bunuh. Teman-teman murid, kamu harus bertahan dan bertahan lebih lama lagi. Semua orang tidak boleh lupa bahwa ada fase perampasan di akhir tahap kedua, jadi pastikan untuk tidak terluka parah. Mereka yang terluka harus berusaha menghindari pertarungan dengan monster. Tidak ada orang yang bodoh, dan tentunya mereka tidak akan menyaksikan usaha mereka sebelumnya menjadi gaun pengantin bagi orang lain. Tidak lama setelah monster gelombang ke-6 muncul, beberapa tim mengaku kalah. Tim-tim ini sangat cerdas dan ingin mempertahankan kekuatan mereka serta melindungi buah kemenangan. Situ Yufan dan yang lainnya meninggalkan dua formasi besar secara berurutan. Saat monster mulai menyerang formasi besar ketiga, tiba-tiba monster tersebut menghilang. Sebuah suara terdengar dari pagoda selamat kepada Anda, Anda bertahan sampai akhir dan memenangkan tempat pertama di tahap kedua. Anda akan diberi hadiah 1.200 pil batang tanah, 1.200 pil split yuan, 1.200 pil benih api, dan 320 pil jiwa, 120 pil Tianluo. Yang Yi dan yang lainnya mendengar hadiahnya dengan jelas, dan mereka semua bersemangat dan menari. Hua Wu berkata ada 3 pil jiwa, bagus sekali. Iya, dengan pil 3 jiwa, Anda tidak perlu khawatir pil tersebut akan menembus kemacetan di masa depan, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yang Yi berkata hadiahnya sudah keluar, tapi belum diterima. Seseorang pasti akan datang untuk merebut posisi kita selanjutnya. Kita harus mempertahankan hasil kemenangan. Perintah pagoda berbunyi lagi semuanya, tantangan akan dimulai dalam 2 jam. Jika tidak ada yang menantang setelah 1 jam, Anda bisa mendapatkan hadiah dan meninggalkan pagoda. Jika Anda ingin menantang tim lain, Anda hanya perlu menyebutkan nama orangnya kamu ingin menantang, kamu akan segera muncul di depan posisi lawan. Sebuah tim yang pernah bertarung 1 kali, baik menantang tim lain atau ditantang oleh tim lain. Tidak peduli menang atau kalah, ia dapat meninggalkan pagoda kapan saja. Ketika perintah berakhir, semua tim dan praktisi mulai berlatih. Mereka yang terluka mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya, berusaha untuk mendapatkan kembali efektivitas tempur mereka dalam waktu 2 jam. Situ Yufan dan yang lainnya masih memiliki sebagian formasi yang tersisa. Tidak ada yang terluka, tetapi mereka hanya sedikit kelelahan. Semua orang mengeluarkan batu roh dan mengambil ramuan untuk segera memulihkan kekuatannya.
Kemudian kita akan mengatur formasi yang lebih besar untuk membuat mereka yang ingin menantang kita menderita, kata Situ Yufan dengan semangat. Karena tim lain menghemat kekuatan mereka, Situ Yufan dan yang lainnya jauh lebih sedikit dikonsumsi, sehingga mereka punya waktu untuk membuat persiapan yang memadai dan memberitahu mereka yang mendambakan pil mereka betapa kuatnya pil tersebut. Oke, semua orang bersemangat. Mereka meminum pil dan berlatih dengan batu spiritual tingkat menengah di tangan mereka, dan kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu setengah jam. Ayo pergi dan atur formasi bersamaku. Aku ingin musuh mengirimi kita lebih banyak pil, kata Situ Yufan keras. Ya, di bawah kepemimpinan Situ Yufan, dalam waktu 1,5 jam, mereka membentuk 6 formasi baru, dan mereka menempatkan banyak batu spiritual di berbagai posisi formasi dengan segala cara. Sekalipun tidak ada yang memberikan kekuatan spiritual, formasi tersebut masih dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Situ Yufan, formasi kita hampir siap, tapi kami khawatir orang tua yang pandai mendobrak formasi itu akan muncul dan itu akan sangat merugikan kami. Jangan khawatir, formasi saya sangat fleksibel dan dapat diubah kapan saja. Orang tua itu tidak bisa langsung ikut menyerang posisi kita. Kita akan punya cukup waktu untuk mengubah formasi ketika dia memberitahu musuh kita cara menghancurkan formasi. Situ Yufan menampilkan senyuman sinis. Mereka belum pernah mengungkap hal ini sebelumnya, demi mempertahankan buah kemenangan di babak final. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Aku hanya akan menunggu musuh mengirimkan hadiah ke pintuku. Saya sangat menantikannya. Wajah Mu Yingsue tertawa. Bagus sekali. Hadiahnya adalah 900 pil batang tanah, 900 pil pemisah yuan, 900 pil benih api, dan 90 pil 3 jiwa. Saya tidak menyangka hadiah tempat kedua akan begitu murah hati, dan saya tidak tahu itu hadiah tempat pertama akan sangat besar. Berapa banyak pil? Mata Situ Ling Feng bersinar. Li Qianjun tersenyum dan berkata hadiah tempat pertama harus lebih dari kita. Saya tidak tahu siapa yang bisa mendapatkan tempat pertama. Menurutku kakakku dan yang lainnya seharusnya bisa mendapatkan tempat pertama. Situ Ling sangat percaya diri pada Situ Yufan. Situ Yufan dan yang lainnya memiliki terlalu sedikit orang, jadi mungkin sulit bagi mereka untuk mendapatkan tempat pertama. Situ Ling tersenyum dan berkata adikku pandai mengatur formasi. Selama dia telah mengatur formasi besar sebelumnya, akan sulit bagi monster-monster itu untuk merebut posisi tersebut. Saya mendapat kabar bahwa 4 sekte besar abadi bersatu untuk menyerang posisi Situ Yufan. Saya tidak tahu bagaimana situasinya berkembang. Apa? Seru Situ Ling? Tidak, aku ingin mencari adikku. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja. Kamu tidak bisa pergi. Tantangannya akan segera dimulai. Karena kamu mempercayai Situ Yufan, jangan terlalu khawatir. Li Qianjun sedikit menyesal. Tapi, Situ Ling masih khawatir. Li Qianjun berkata Anda dapat yakin. Bukankah Anda juga mengatakan bahwa Situ Yufan pandai mengatur formasi, dan 4 sekte utama abadi seharusnya tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka? Ya, aku harus percaya pada saudaraku. Situ Ling mengangguk. Tim-tim yang tidak mendapat juara pertama semuanya menebak-nebak, siapa yang menjadi juara pertama. Banyak tim yang tidak menyadari situasi tersebut dan menganggap remeh bahwa tim Tianjimen memenangkan tempat pertama. Diketahui bahwa Sekte Tianji memiliki kekuatan keseluruhan yang terkuat. Tidak ada yang akan menantang tim Sekte Tianji. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka tidak akan berani menyinggung Sekte Tianji. Tim-tim yang berniat merebut posisi orang lain sudah mulai berdiskusi tentang posisi tim mana yang ingin direbut. Saya pikir yang terbaik adalah merebut posisi kultivator biasa yang kuat. Ini adalah peluang yang pasti. Jadi bagaimana jika tim kultivator biasa yang kuat bisa menang? Peringkat mereka sangat rendah, jadi pasti tidak akan ada hadiah. Lebih baik melawan orang-orang Situ Yufan. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka kuat dan pasti akan mendapat banyak pahala. 4 sekte abadi utama semuanya menargetkan Situ Yufan dan yang lainnya, jadi kita mungkin tidak perlu khawatir. Saya sangat ingin merebut posisi tim lemah Yanyang Guan, tapi jika saya melakukan ini, saya pasti akan menyinggung Yanyang Guan. Faktanya, tidak banyak objek yang ingin ditantang oleh 9 sekte abadi. Kecil kemungkinan mereka akan saling bersaing untuk mendapatkan posisi, karena hal itu akan menimbulkan reaksi berantai, dan tidak ada sekte abadi yang berani memikul tanggung jawab seperti itu. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Xuan Ye mewakili tim mereka dan tidak sabar untuk memberikan tantangan. Kami ingin menantang Situ Yufan dan orang-orang itu. Tidak masalah, ingat, kamu hanya punya waktu setengah jam. Jika kamu tidak bisa mengambil posisi dalam waktu yang ditentukan, kamu akan kalah. Kamu yakin ingin menantang sekarang? Xuan Ye segera ragu-ragu tidak, kami akan menantang lagi setelah beberapa waktu. Kakak senior Xuan Ye, mengapa ini terjadi? Xuan Hong bertanya. Xuan Ye berkata kami baru saja istirahat panjang,
dan saya khawatir Situ Yufan dan yang lainnya telah membentuk formasi besar lagi. Jadi, kami harus menunggu sebentar sampai orang tua yang membantu kami sebelumnya adalah di tempat. Dimengerti, dengan cara ini semuanya sangat mudah. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, hanya setengah jam. Kita harus berusaha sekuat tenaga dan segera menempati posisi itu. Ngomong-ngomong, pengatur waktunya baru saja dimulai saat kita menyerang, jadi tidak perlu khawatir, kata Xuan Ye sambil tersenyum. Xuan Hong tampak khawatir kakak senior, saya khawatir tim lain akan menantang terlebih dahulu, dan kemudian kita tidak akan melakukan apapun. Berani. Coba saya lihat siapa yang berani. Xuan Ye tidak marah dan bangga. Dengan kepentingan saat ini, tidak ada yang mustahil. Xuan Ye berkata dengan sungguh-sungguh saya mengerti, tunggu sebentar lagi dan kami akan memberikan tantangan lebih awal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Xuan Ye lebih gugup daripada orang lain. Dia takut dia akan pergi terlalu dini dan lelaki tua berambut putih itu belum sampai di sana. Jika dia terlambat menantang dan dikalahkan oleh orang lain, dia akan menyesalinya. Ini hanyalah semacam penyiksaan, dan saya khawatir bahkan Xuan Ye tidak dapat menggambarkan perasaannya. Cukup banyak tim yang ingin menantang Situ Yufan dan yang lainnya, terutama Istana Song, Kuil Yanyang, dan suku Serigala Serakah, mereka semua ingin membalas dendam pada Situ Yufan, dan mereka juga bisa memanen ramuannya dua burung dengan satu batu. Namun, tiga sekte besar abadi ini mengikuti jejak Tianjimen dan tidak berani memanfaatkan kesempatan Tianjimen. 5 sekte abadi lainnya tidak memiliki dendam terhadap Situ Yufan dan lainnya, dan beberapa bahkan memiliki ikatan yang erat dengan kuil Shaolin. Selain itu, mereka telah melihat potensi Situ Yufan dan lainnya, dan tidak ingin menyinggung sekelompok anak muda yang potensinya tidak terbatas. Oleh karena itu, tim dari 5 sekte besar abadi hanya memikirkannya di dalam hati mereka dan tidak mengambil tindakan apapun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Xuan Ye tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengeluarkan tantangan. Dia menceritakan situasi tim yang ingin dia tantang, dan pagoda secara otomatis mengirim Xuan Ye dan yang lainnya ke depan posisi Situ Yufan. Xuan Ye berdiri diam dan melihat sekeliling, mencari lelaki tua berambut putih itu. Tapi dia melihat sekeliling dan tidak melihat bayangan lelaki tua berambut putih itu, jadi dia merasa cemas. Cari orang tua itu secepatnya, kita tidak punya banyak waktu untuk menunggunya, kata Xuan Ye. Ya, kami akan segera menemukannya. Semua orang bubar, tapi tidak ada yang melihat lelaki tua berambut putih itu, jadi mereka semua kembali untuk melapor. Xuan Ye sangat marah orang tua itu tidak takut pada Situ Yufan dan yang lainnya, jadi dia tidak berani datang, kan? Saya pikir orang tua itu sangat rakus dan pasti akan datang, tapi dia akan datang luangkan waktu baginya untuk sampai ke sini, kata Xuan Hong. Saya berharap dia bisa datang, jika tidak maka akan terlalu sulit bagi kita untuk menembus formasi Situ Yufan. Xuan Ye menunjukkan ekspresi muram. Kakak senior, melihat situasi Situ Yufan dan posisi mereka, tampaknya kerusakannya tidak terlalu serius. Aku sudah melihatnya. Sepertinya mereka mungkin memenangkan tempat pertama, dan kebanyakan dari mereka telah membentuk formasi besar di atas bukit. Xuan Hong tiba-tiba berseru saudaraku, lihat, penolong kita ada di sini. Xuan Ye mendongak dan melihat lelaki tua berambut putih itu, dan akhirnya tersenyum. Tuhan benar-benar membantu kita. Dengan bantuan lelaki tua berambut putih itu, kita pasti bisa berhasil dalam tantangan ini. Ya, Situ Yufan dan yang lainnya buru-buru membentuk formasi besar. Pasti tidak banyak. Kesempatan kita telah tiba. Jika memungkinkan, cobalah menghabisi mereka di pagoda. Jangan biarkan mereka tumbuh lebih kuat. Kata Xuan Ye dingin. 370.